Ibu tiri, kamu istirahat dulu. Di sini serahkan padaku. Menerima barang bekas. Xiaoshi, bagaimana bisa? Kamu adalah putri dari grup Shen, putri bangsawan. Ibu tiri, sejak kecil aku diambil dan dirawat olehmu selama lebih dari 20 tahun. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu dalam membesarkanku. Aku tidak hanya akan membantumu mengumpulkan barang bekas, tapi juga akan membantumu menemukan putrimu yang hilang. Selamat datang bos kecil Shen. Secara resmi mengambil alih grup Shen. Kalian tidak ada habisnya, aku tidak ingin mengambil alih apapun. Grup Shen, pergi sana, jangan ganggu aku mengumpulkan barang bekas. Asisten Wang, kontrak kita siang ini. Hanya kontrak 3 miliar, tidak perlu meneleponku. Aku punya urusan penting di sini. Bos kecil Shen, tubuhmu yang berharga. Biarkan kami yang mengumpulkan barang bekas untukmu. Semua yang mau menaruh barang bekas di sini, silakan sentuh. Sesuka hati. Bos kecil Shen, barang bekasnya sudah penuh. Apakah kamu bisa pergi ke grup Shen sekarang? Ah tidak, aku masih harus mencari putri untuk ibuku tiri. Jangan ikuti aku. Bos Shen. Bos kecil Shen, dia lari lagi. Bos kecil Shen, bos kecil Shen. Bos kecil Shen, tolong ikut kami kembali untuk mengambil alih grup Shen. Kalian benar-benar tidak bisa dihindari, aku punya urusan penting, benar-benar tidak ada waktu. Bos Shen mengkali kami. Ibu, jangan khawatir, aku masih harus mencari orang. Xiao 11, kamu adalah darah dagingku. Grup Shen harus diserahkan ke tanganmu. Dan kamu juga bisa menggunakan kekuatan grup Shen. Membantu ibu angkatmu menemukan putri kandungnya. Benar juga, banyak orang banyak kekuatan, aku setuju. Beritahu semua, putri kandungku Shen Yu. Mulai hari ini, secara resmi mengambil alih grup Shen. Menjadi bos Shen yang baru. Ah, terburu-buru sekali, aku belum ganti baju, ibu. Silakan, Nona. Tanda lahir ini, persis seperti yang ada di pergelangan tangan ibu tiri. Nona ini. Tanda lahir di pergelangan tanganmu. Antingku hilang. Hari ini aku harus pergi ke grup Shen. Sebelum melamar jadi resepsionis, kalau sampai mengganggu urusan pentingku, aku nggak bakal maafin kamu. Pakai punyaku aja. Anting terbaru dari Chanel. Aku bantu kamu pakai. Cabut sehelai rambut, buat tes DNA. Kamu paham juga ya? Bos Castle Shen, aku akan ajak kamu masuk ke Shen Group, kenalan dulu. Nggak usah, sekarang aku ada yang lebih penting. Ada urusan yang harus kamu kerjakan. Kamu bawa rambut ini, sama DNA ibu angkatku. Tes dulu, kalau hasilnya keluar, langsung kasih tahu aku ya, cepat pergi. Perhatian semua departemen. Putri bos Shen yang hilang selama ini akan segera bergabung dengan Shen Group, menjadi bos kecil Shen kita. Kita harus siap siaga. Harus pastikan bos kecil Shen puas. Bos kecil Shen kita ini, kapan ya dia bakal datang? Lihat, bos kecil Shen datang. Ini, yang mana sih bos kecil Shen? Nggak usah tanya lagi, yang depan itu kelihatan. Pakai baju murahan, bau miskin. Yang belakang ini, pakai anting Chanel,
Shawl Hermes. Tas dari Louis Vuitton, ini dia. Bos kecil Shen kita. Selamat datang bos kecil Shen. Halo, aku. Bos kecil Shen, ayo kita pergi. Kamu kayaknya salah orang deh. Bos kecil Shen, maksudnya aku ya? Tapi aku ini anak yatim, gak punya orang tua, pasti salah orang. Masa sih? Kayaknya kamu yang salah tempat deh. Di Shen Group kita gak ada sampah buat kamu ambil. Bos kecil Shen, ayo kita pergi. Mereka ini ngira aku CEO Shen Group, putrinya Shen Yu. Jangan-jangan mimpi kayak aku bakal jadi kenyataan? Bos kecil Shen, kamu kenapa? Gak ada apa-apa. Karena aku sudah datang, kalian ajak aku jalan-jalan. Ke Liling Shen Group. Tunggu dulu. Kamu bilang dia bos kecil Shen? Iya, emang kenapa? Urusan kamu apa? Tapi aku baru saja mendengar di depan pintu. Kamu datang ke grup Shen untuk melamar jadi resepsionis ya? Aneh sekali, kapan aku pernah bilang begitu? Aku ini putri grup Shen. Sebentar lagi aku akan mengambil alih grup Shen dan menjadi bos Shen yang baru, mana mungkin melamar jadi resepsionis. Cepat pergi saja, kalau mau melamar di grup Shen sebagai resepsionis, setidaknya pakai baju yang pantas, pakai baju begitu, seperti apa? Cuma memper melukai grup Shen. Aku, resepsionis? Kalian salah orang ya? Mana mungkin salah, tadi kamu bilang mau melamar jadi resepsionis. Masih berdiri di sini ngapain? Jangan-jangan mau cari jalan pintas dengan menjilat aku. Kamu bilang kamu bos Shen kecil. Bagaimana kamu membuktikannya? Dia bukan bos Shen kecil, jangan-jangan. Kamu si kampungan ini yang mengaku? Kamu lihat saja, keanggunan bos Shen kecil ini. Cuma anting ini saja, kamu mengumpulkan sampah 500 tahun, pun tidak akan bisa membelinya. Berani-beraninya meragukan bos Shen kecil kami. Anting ini milikku, aku yang memberikannya padanya. Kamu orang rendahan, apa hakmu menyamakan diri denganku? Berani bilang. Anting ini kamu yang kasih, kamu si pemulung. Mana mungkin pernah lihat barang mewah? Tidak usah bahas apakah anting ini aku yang kasih atau tidak. Apakah grup Shen hanya berdasarkan pakaiannya bisa menentukan dia anaknya Shen Yu? Mataku ini penggaris, aku bilang dia ya dia. Jangan-jangan kita salah orang ya, katanya. Bos Shen kecil bawa giok warisan keluarga. Baiklah, mari kita buktikan dengan giok itu. Kamu si pemulung ini, benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Bos Shen kecil, tolong keluarkan gioknya. Biar dia menyerah, ya bos Shen kecil. Cepat keluarkan gioknya, biar dia tahu posisinya. Mana mungkin dia punya giok? Dia sama sekali tidak punya giok. Siapa bilang aku tidak punya? Untungnya aku juga punya satu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Dia bukan bos Shen kecil, jangan-jangan kamu. Ini cuma giok palsu yang aku beli di pasar seharga 20 yuan. Tidak disangka ternyata benar-benar membawa keberuntungan untukku. Gioknya palsu, giok asli tidak akan menggunakan bahan semurah ini. Kamu bilang palsu ya palsu, jelas-jelas kamu cuma iri sama aku. Tentu saja aku tahu itu palsu, karena jet aslinya ada di sini. Jade ini, aku pakai sejak kecil, ini yang asli. Jade keluarga Shen. Kamu benar-benar ingin menggantikan aku untuk hari ini. Sudah melakukan banyak persiapan. Jade asli keluarga Shen, jika diletakkan di alas panggilan, bisa memanggil Night Blood Drops. Memang, Blood Drops adalah pengawal rahasia khusus Bos Shen, hanya Bos Shen, dan keturunan Bos Shen yang bisa memerintah. Kedua orang itu, karena masing-masing punya pendapat, letakkan saja di alas panggilan. Coba saja, kan tidak apa-apa. Tidak ada bahaya nyawa, lebih baik jangan memanggil pengawal rahasia. Kenapa kamu takut? Power Jade palsu. Berani mempertanyakan identitasku, benar-benar tidak tahu diri. Sudah kuduga, cuma penipu saja. Di sini bicara panjang lebar, kalau disuruh buktikan, dia langsung takut. Karena kalian tidak percaya, mari kita coba. Karena kamu bilang, Jade di tanganmu ini. Jade keluarga Shen yang asli, kamu duluan saja. Kamu yang mempertanyakan jadeku palsu, kenapa aku yang duluan? Little Boss Shen, ngapain buang-buang waktu dengannya?
Kita belum pernah lihat pengawal rahasia Shen Group. Mungkin, Anda bisa kasih kita lihat juga. Sekalian, hantam muka si kampungan ini. Ya, Little Boss Shen, Anda duluan saja. Nanti kalau pengawal rahasia keluar, tunjukkan padanya apa itu yang namanya sah. Biar dia tidak terus-terusan cari masalah di sini. Ini, alas panggilan ini pasti rusak. Alas panggilan ini benar rusak atau tidak? Segera akan ketahuan. Tuanku, siap melayani Anda kapan saja. Saya adalah komandan pengawal rahasia, Gu Yicheng. Datang khusus untuk menyampaikan pesan Boss Shen. Capital Little Boss Shen. Sudah kuduga, si kampungan ini mana mungkin punya kemampuan sebesar itu. Bisa memanggil komandan pengawal rahasia. Ternyata komandan Gu kebetulan lewat. Little Boss Shen menyuruh saya menyiapkan Pesta Penrus. Secara resmi mengumumkan Anda sebagai penerus Shen Group. Dia juga menyuruh saya menyiapkan sepasang sepatu kristal. Harapannya, Anda bisa memakainya saat pesta. Sayal, Keruan. Komandan Gu, Anda salah orang, dia bukan. Apa itu bos kecil Shen? Bos kecil Shen yang sebenarnya ada di sini. Komandan Gu, ini adalah bos kecil Shen kita. Bos Shen, jika ada yang ingin Anda katakan, langsung saja. Katakan pada bos kecil Shen. Kamu bilang kamu adalah putri Shen yang hilang selama bertahun-tahun. Maksudnya adalah dia belum pernah melihat bos kecil Shen yang sebenarnya. Benar, saya adalah bos kecil Shen. Kamu bilang kamu adalah bos kecil Shen. Tapi mengapa kamu terlihat seperti orang kecil? Dia, meskipun berpakaian sederhana, tapi di matanya ada sedikit bayangan Bos Shen. Maaf, saya orangnya bicara tanpa filter. Perintah Bos Shen sudah disampaikan. Saya pergi dulu. Cepat simpan giok palsu MU itu. Saya yang memanggil pengawal rahasia ini. Hanya saja agak terlambat. Benar, gadis desa ini jelas iri pada Anda. Bos kecil Shen, besok adalah pesta penobatan Anda. Katanya sepatu itu adalah kristal yang bagus oleh Bos Shen. Besok saya mengundang semua orang untuk hadir di pesta. Saya akan memakai sepatu kristal itu untuk menunjukkan pada semua orang. Bos kecil Shen, ada yang bisa saya bantu? Untuk pesta besok, siapkan 2 pasang sepatu kristal. Saya ingin melihat sendiri wajah lucu beberapa orang. Bos kecil Shen, Anda benar-benar akan memberikan gaun ini pada kami? Ini adalah gaun haute couture Dior, ya? Ini pasti mahal, kan? Tidak apa-apa, hanya beberapa gaun saja. Bagi saya itu tidak berarti apa-apa. Gaun ini meskipun tiruan, sudah membuat kartu kredit saya jebol. Tapi tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Jika bisa menggantikan bos kecil Shen yang sebenarnya, maka itu akan sangat menguntungkan. Kenapa kamu di sini? Tempat seperti ini bukan untukmu. Oh, di mana kamu menyewa gaun ini? Pasti mahal, kan? Berapa lama kamu mengumpulkan sampah untuk bisa menyewa satu set ini? Tidak perlu hidup dengan sia-sia, juga tidak perlu memasukkan. Pewaris grup Shen, yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Semua ini pada akhirnya adalah ilusi. Yang nyata tidak akan palsu, saya adalah bos kecil Shen. Tapi kamu, seorang pemulung,
sudah menghabiskan limit kartu kreditmu. Hanya untuk menyewa setelan ini. Halo, kami adalah staf dari Ban Guangxi. Gaun tiruan yang Anda beli baru-baru ini. Setelah menghabiskan limit kartu kredit Anda, kami sudah menghubungi Anda beberapa kali. Tetapi Anda tidak menjawab, jadi kami harus datang langsung untuk menagih pembayaran secara langsung. Sudah kubilang, kamu menghabiskan limit kartu kredit, memalukan sampai ke nenekmu. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Aku tidak menghabiskan limit kartu kredit dan tidak menerima telepon dari kalian. Mungkin kalian salah orang. Kartu uang saku yang diberikan ibuku belum pernah kusentuh. Sekarang masih ada deposit ratusan juta. Kenapa kalian menagih utang dariku? Hah, masih saja keras kepala. Sungguh lucu. Nyonya, kami mencari Anda. Utang Anda sudah lama jatuh tempo. Kalian pasti salah orang. Mana mungkin aku punya utang yang jatuh tempo? Aku ini Pawadis Group Shen. Mereka adalah profesional dengan kartu identitas. Mana mungkin salah orang? Kartu identitas ini pasti palsu. Kalian hanya sekelompok penipu. Ingin mengambil uangku? Benar, kalian harus membuka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik, ini adalah Putri. Bos Shen, mana mungkin berutang pada kalian? Haha, kalian memang keras kepala. Kamu. Pasti kamu sudah lama iri padaku. Orang-orang ini pasti dibayar olehmu untuk berakting, ingin membuatku malu di sini. Cepat usir para aktor kelas rendah ini. Nyonya, ini memang utang Anda. Kami bukan aktor. Keluar, Satpam. Nyonya, jika Anda tidak kooperatif, kami terpaksa menuntut Anda. Sebelum kalian menuntutku, aku bisa mengandalkan status kecil Bos Shen untuk mendapatkan uang besar. Hassle Boss Shen, ini adalah sepatu kristal yang disiapkan khusus untuk Anda. Oleh Bos Shen, silakan dicoba. Sepatu kristal ini dibuat sesuai dengan bentuk kaki pemiliknya. Dengan perbandingan 1:1, hanya ada satu di seluruh Kyoto. Bahkan panjang kuku kaki yang berbeda pun tidak akan muat. Apakah Anda yakin ingin mencobanya? Lucu, dia adalah kecil Bos Shen yang sudah pasti. Jika dia tidak bisa memakainya, apakah kamu bisa? Orang rendahan, hanya tidak suka melihat orang lain bahagia. Kecil Bos Shen kami. Tapi karena statusnya memang tinggi sejak lahir, cuma ada orang yang iri aja. Bos kecil Shen, biar aku yang kenakan sepatunya untukmu. Bukan, sepatu ini kayaknya ada masalah ya? Kok susah banget dipakainya? Emang kamu nggak bisa ya nyelipin sepatu ke orang? Sini, gue aja. Ini kan desainer yang buat, sesuai ukuran kaki Bos kecil Shen. Dibuat khusus, mustahil ada sedikit pun kesalahan. Ini kok beneran nggak muat sih? Sepatu ini jelas-jelas ukuran 36, kakinya kan ukuran 39. Mana mungkin muat? Dasar useles, Minger, nggak becus nyelipin sepatu. Biar aku sendiri yang urus. Sepatu Bos kecil Shen kok kecil banget sih? Hari ini aku harus bisa pakai ini. Kalau berhasil dipakai, aku bisa buktikan kalau aku beneran Bos kecil Shen. Lihat kan, aku bisa pakai. Aku mau lihat nih, siapa lagi yang berani meragukan identitasku. Sepatu yang begitu mewah, dan Bos kecil Shen kita saling melengkapi. Iya, di seluruh dunia yang layak pakai sepatu kristal yang unik ini cuma Bos kecil Shen kita. Kakimu pasti sakit banget kan? Masa sih? Sepatu ini pas banget kok buat aku. Oke kalau gitu, jangan cuma diam berdiri. Coba jalan dikit, tunjukin ke semua orang. Perempuan ini maksa banget mau mempermalukanku ya? Gimana? Nggak berani? Berani dong? Kamu nggak dengar apa kata desainernya? Sepatu kristal ini kan emang dibuat sesuai ukuran kakiku. Dibuat presisi, nyaman banget dipakai. Jalan beberapa langkah MAH bukan apa-apa. Benar sih, harusnya menari. Seperti yang semua orang tahu. Bos kecil Shen paling jago menari. Coba deh putaran angsa, ini gerakan klasik angsa hitam. Nari janari. Aduh. Bos kecil Shen, kakimu berdarah. Berdarah? Waduh, pantasan sakit banget. Bukannya suruh siapin 2 sepatu? Keluarin yang satunya. Ternyata, kamu toh Bos kecil Shen yang asli.
Dasar perempuan. Jadi kamu tahu, ukuran kakimu sama denganku, makanya pura-pura jadi aku. Akhir-akhir ini aku agak gendut, pergelangan kakiku lagi sakit jadi nggak bisa nari. Makanya kamu bisa ambil kesempatan. Udah kayak gini masih aja Daniel? Segitu nggak rela kehilangan. Gengsi bos kecil Shen? Sebenarnya kamu yang dengan sengaja mengincar posisiku. Sedikit saja lengah, kamu akan langsung menerkam seperti anjing. Dengan sengaja ingin menjadi si bos kecil Shen, jelas-jelas itu kamu. Ya, semua yang terjadi hari ini adalah hasil rencanamu yang penuh perhitungan, si pemulung. Dirancang dengan hati-hati, tujuannya adalah untuk menggantikan bos kecil Shen kami. Menggantikan bos kecil Shen? Kamu pantas? Bos kecil Shen kami, aura bangsawannya begitu kuat. Dia adalah putri keluarga Shen. Tidak seperti kamu, si gadis desa, meski memakai baju bagus. Seluruh tubuhmu masih berbau. Kenapa harus meniru bos kecil Shen kami? Siapa sebenarnya bos kecil Shen? Apakah kamu tidak tahu? Si penipu, sombong apa? Kalian jangan berdebat lagi. Shen Xiaoxi adalah bos kecil Shen yang asli, yang palsu. Adalah dia. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak ngomong sembarangan. Tadi malam, bos kecil Shen langsung meneleponku, memintaku menyiapkan 2 pasang sepatu hak tinggi, Nona. Kamu bahkan tidak tahu ini, bagaimana mungkin kamu adalah bos kecil Shen yang asli? Yang memintamu menyiapkan 2 pasang sepatu adalah aku. Dan aku juga secara khusus menyebutkan sepatu kedua. Ukurannya dibuat lebih besar. Apakah kamu tuli? Tidak dengar aku bicara? Kalau begitu, coba katakan apa yang aku bilang ke desainer tadi malam. Tentang detail sepatu, misalnya hiasan di bagian atas sepatu. Bentuk haknya. Kenapa tidak bisa menjawab? Pasti kamu yang menguping percakapan bos kecil Shen. Dengan desainer, hari ini sengaja pamer, memang. Kamu ini, wanita yang licik. Siapa tahu apa trikmu, benar-benar pandai berpura-pura. Sayangnya, seberapapun kamu berpura-pura, tidak bisa menutupi asal-usulmu yang buruk, itik buruk tetap itik buruk. Mengira dirimu bisa menjadi angsa putih. Kamu hanya gadis liar dari daerah terpencil. Siapa yang akan menganggapmu sebagai bos kecil Shen? Bagaimana kalau begini, karena desainer pernah menerima telepon dari bos kecil Shen. Maka biarkan desainer menelpon kembali bos kecil Shen. Siapa yang teleponnya berbunyi, dialah bos kecil Shen benar. Saya akan segera menelepon. Bos kecil Shen menemukan 136. Sial, nomor telepon saya adalah 158. Kamu tidak mengikuti perintah saya untuk membuat sepatu. Sekarang kamu malah menelepon saya untuk mempertanyakan identitas saya. Kamu ini siapa? Kami tidak akan bekerja sama lagi. Kamu bisa pergi. Camel. Saya yang akan menelepon. Sebuah telepon bisa mewakili apa? Kamu demi kekayaan dan kemewahan. Benar-benar tidak memilih cara, macam-macam saja. 2 pasang sepatu kristal ini belum diselesaikan. Setiap pasang bernilai 50 juta. 2 pasang ini ada 1 miliar. Apa maksudmu? 2 pasang sepatu ini kamu selesaikan sekarang juga. Selesaikan gak selesaikan. 1 miliar bagi kami. Bos kecil Shen, itu hanya sisa uang saku 1 bulan saja. Bukankah bank baru saja datang? Manajer utangmu? Orang miskin, tidak punya uang. Lihatlah bagaimana orang kaya membelanjakan uangnya. Bahkan jika bos kecil Shen kami membayar desainer 2 miliar, itu juga tanpa berkedip. Sisanya, anggap saja sebagai tip untuk desainer. Baiklah, kamu selesaikan saja. Jangan berlama-lama di sini. Apa yang sulit dari ini? Bos kecil Shen kami menghabiskan ratusan juta. Sama seperti kamu menghabiskan belasan rupiah di luar. Orang miskin. Ya, bukankah orang kaya menggesek kartu, orang miskin mengeluarkan uang? Kalian menunda-nunda waktu, jangan-jangan tidak bisa mengeluarkan uang? Jangan sombong, sekarang bos kecil Shen akan menggesek kartu untuk menampar wajahmu. Bos kecil Shen, saya akan ambilkan untukmu. Baiklah, saya ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan. Kamu masih keras kepala, tunggu bos kecil Shen membeli sepatunya, semuanya akan terungkap. Bagaimana mungkin saya bisa menggesek 1 miliar? Shen Xiaoxi benar-benar wanita terkutuk. Kamu seharusnya langsung ke neraka. Ini bagaimana? Mesin ini tidak mungkin rusak, kan? Bagaimana mungkin saldo tidak mencukupi? Wah, sudah tidak bisa. Bukankah katanya 1 miliar adalah sisa uang saku? Bos kecil Shen 1 bulan? Jangan-jangan hanya membuat? Ini hanya kecelakaan, pasti sistem bank ini bermasalah, pasti kartu bank terbalik. Ini kan bos kecil Shen. 1 miliar apa artinya? Bahkan 10 miliar. Bos kecil Shen kami juga bisa mengeluarkannya. Ya, terbalik. Tadi aku pegang terbalik. Benarkah? Coba lagi untuknya.
Mesin pembayaran ini sepertinya masih menunjukkan saldo di kartu ini tidak mencukupi. Tidak mungkin, bos kecil kami Shen. Dengan statusnya yang mulia, mana pernah dia sendiri yang menggesek kartu? Bos kecil Shen, biar aku yang melakukannya untukmu. Ayo, berikan pelajaran pada wanita rendahan ini. Tunggu, kamu, kenapa ini masih kartu kredit? Mungkin aku salah ambil kartu. Bahkan jika itu kartu kredit, bos kecil kami Shen. Limitnya pasti lebih dari cukup, biar aku coba. Ini tidak mungkin. Apalagi yang bisa dikatakan sekarang? Aku buru-buru keluar tadi, salah ambil kartu. Kamu siapa sih? Berani-beraninya meragukanku di sini, pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti bos kecil kami Shen salah ambil kartu, makanya tidak bisa digesek, benar. Mungkin bos kecil kami Shen salah ambil kartu. Dan kamu, Shen Xiao 11. Kamu hanya penipu, kelas rendah. Semuanya sudah jelas, mesin pembayaran sudah berbunyi. Kartunya sudah tidak bisa dipakai, masih bilang bukan penipu. Ya, benar. Aku salah ambil kartu kredit, kartu yang biasa aku pakai. Pastinya punya uang yang cukup, biasa tidak pernah pakai. Pembayaran kartu kredit, tidak ada uang, itu normal kan? Ini hanya kecelakaan. Huang Mengxia, kamu bilang salah ambil kartu, kenapa tidak keluarkan? Kartu yang biasa kamu pakai dan gesek saja? Kartu itu tidak aku bawa hari ini. Kamu percaya dengan ucapanmu sendiri? Tidak ada. Kartu lain yang kamu maksud, dia hanya penipu sejati. Akulah bos kecil Shen yang sebenarnya. Anak, kamu sebenarnya. Ibu angkat. Anak. Semuanya lihat, ini bukan ibumu yang pemulung? Masih berani bilang diri sendiri bos kecil Shen. Aku bilang, si pemulung kecil ini, baunya semakin menyengat. Ternyata, ada pemulung lain yang datang. Tidak tahu juga keamanan di sini bagaimana kerjanya. Membiarkan aroma kemiskinan masuk begitu saja. Benar-benar merusak selera, sebenarnya. Shen Xiao 11 saja sudah cukup merendahkan tingkat upacara pengambil alihan grup Shen kita. Sekarang, datang lagi yang lebih parah. Aku bilang, kalian berdua muncul di sini. Apakah tidak terlalu pantas? Kalian berdua seharusnya muncul di tempat sampah, kan? Xiao 11, apakah ibu membuatmu malu? Ibu, jangan dengarkan omongan orang-orang ini. Siapa bilang tidak, Bu? Kamu datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Tidak ada artinya, karena di sini ada seorang anak perempuan yang lebih memalukan darimu, yang menemanimu. Bos kecil Shen, jangan terlalu baik hati. Ini tidak boleh, di sini adalah upacara penggantian grup Shen, sangat penting. Bukan tempat untuk sembarang orang masuk. Sampah seharusnya tetap di tempat sampah. Bukan muncul di tempat yang tidak seharusnya kalian datangi. 1-2 orang yang tidak tahu malu, datang ke sini. Lantai ruang pesta ini, apakah pantas diinjak oleh kalian berdua yang seperti pengemis? Buat apa bicara dengan orang-orang rendahan ini? Komandan Gu ada di sini, cepat suruh Komandan Gu mengusir kedua pengemis ini keluar. Mengumpulkan sampah hanyalah pekerjaan, apa hubungannya dengan nilai diri seseorang? Ibu angkatku meskipun miskin, tetapi memiliki nilai diri yang tinggi, mana ada yang memalukan? Memang seperti ibu, seperti anak, seorang ibu yang mengumpulkan sampah. Punya anak perempuan yang juga mengumpulkan sampah. Memang warisan ibu, tapi di sini tidak ada sampah untuk kalian kumpulkan, seorang pengemis yang mengumpulkan sampah. Melahirkan seorang anak perempuan yang juga mengumpulkan sampah. Aduh, kedua orang ini benar-benar sampah yang berkumpul. Hanya melihatnya saja sudah membuat mual, aku bilangkan. Shen Xiao 11 dengan mudahnya menuduh bos kecil Shen. Ternyata, dia punya ibu yang mengumpulkan sampah. Ini bukan ibu angkat, jelas-jelas ibu kandung. Kalau tidak, bagaimana bau kemiskinan dari kedua orang ini? Sangat mirip sekali. Ibu, jangan dengarkan omongan mereka. Ini hanya sekelompok orang yang suka menjilat dan menghina. Menjilat dan menghina. Kamu yang lahir dari perut pengumpul sampah. Apa hakmu untuk mengkritik kami? Dari tubuh hingga jiwa, semuanya sampah, sangat sampah. Masih berharap bisa meniru bos kecil Shen. Menurutku, kalian benar-benar bermimpi di siang bolong, Komandan Gu. Kenapa kamu belum mengusir kedua pengemis yang mengganggu upacara penggantian grup Shen ini? Apakah kamu juga tidak mendengarkan perintah bos kecil Shen? Sepertinya, aku salah mengenali. Kedua orang ini, segera tinggalkan ruang pesta. Aku tidak pergi. Asisten Xiao 11 Chen datang mencariku. Sudah melakukan tes DNA. Apakah kamu menemukan putriku? Cepat beritahu ibu angkatmu. Ibu, aku ini. Apakah kamu putriku? Mungkinkah kamu dan aku melakukan tes DNA? Putri.
Kamu si pemulung, jangan-jangan kamu gila. Lihatlah dirimu sendiri. Di sini selain Shen Xiao 11, wanita ini. Di mana lagi putri kandungmu? Apakah? Pergi, aku bukan anak yang tidak punya ibu. Anak. Apakah kamu putri kandungku yang hilang selama 20 tahun? Apa yang kamu inginkan, nenek tua? Mungkinkah kamu ingin memanfaatkanku? Aku bukan orang bodoh, biar aku merawatmu sampai mati. Shen Xiao 11 di sana adalah putrimu. Lagi pula, kalian berdua adalah tikus sampah yang bau. Seperti ayah, seperti anak, putri pemulung. Masih pemulung yang bau. Apakah itu kamu? Putri, apakah itu kamu? Ibu. Mengapa berpura-pura seperti itu? Jika bukan karena kamu menggunakan tangan kotor pemulung itu menyentuhku, aku tidak akan mendorongmu. Nenek tua ini benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu akan menyesal. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah... Apa hubungannya denganku? Dia adalah tikus selokan yang bau. Sedangkan aku adalah anak emas di awan. Shen, bos kecil dari grup Shen. Antara kita, ada perbedaan besar. Siapapun bisa mencoba. Bos kecil kita, Shen, pertama-tama mengakui semua kerabat, sekarang ingin mengaitkan. Ibu kandung bos kecil kita, Shen. Tapi bos Shen dari grup Shen. Bukan kamu, nenek tua yang jelek ini. Shen Shaoxi, cepat bawa ibu angkatmu yang pemulung ini keluar dari ruang pesta kita, jika karena kalian berdua, serangga bau ini, mengganggu upacara penggantian bos kecil kita, Shen. Paisakah kamu menenggangnya? Tidak baik, dia sepertinya terluka. Bos kecil Shen, menurutku nenek tua ini adalah Shen Xiao 11 yang sengaja memanggil. Untuk mengganggumu, janganlah terlalu baik hati. Lihat sampai kapan dia bisa berpura-pura, susah payah. Menggunakan trik penderitaan, kamu hanya ingin uang, bukan? Ternyata, kamu adalah putri kandungku. Kamu pemulung, minggir sana. Siapa bilang aku anakmu? Bagaimana mungkin ibuku adalah pemulung yang menjijikkan? Nok? Kamu tidak mau mengakui ibu tidak marah padamu. Ibu hanya menyesali diri sendiri. Karena telah kehilanganmu. Membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Untuk siapa kamu pura-pura sedih ini? Sudah kubilang, aku bukan anakmu. Kamu kehilangan anak perempuanmu sampai jadi gila ya? Kalau kamu sakit, cepat-cepatlah berobat. Ini adalah acara serah terima jabatan Shen Group, bukan rumah sakit jiwa. Aku bukan orang gila. Dia adalah anak kandungku yang hilang selama 30 tahun. Kalian, apa maksud kalian? Jangan-jangan kalian benar-benar mengira aku adalah anak kandung wanita tua ini? Aku adalah putri Shen Group, Boss Castle Shen Group, Shen. Nak, kamu adalah anakku yang hilang selama 20 tahun. Nok, Jangan lagi mengenai orang miskin. Ibu angkatmu seharusnya adalah ibu kandungmu. lepaskan aku, lepaskan aku. Wanita ini, kalian semua hanya memfitnah. Bagaimana mungkin ibuku adalah pemulung yang menjijikkan ini? Apakah kamu benar-benar bos kecil Shen? Mengapa kamu memiliki tanda lahir yang persis sama dengannya? Anakku, sejak lahir, di pergelangan tangannya ada tanda lahir yang persis sama dengan milikku. Ibu dan anak memang selalu terhubung. Bagaimana mungkin kamu bukan anakku? Bagaimana dia bisa memiliki tanda lahir yang persis sama denganku? Apakah dia benar-benar ibuku yang hilang selama 20 tahun? Tidak mungkin, ibuku pasti bukan pemulung. Mimpi. Ini bukan tanda lahir. Ini bekas luka karena jatuh, bukan tanda lahir sejak lahir. Tanda lahir di pergelangan tangan kalian persis sama. Bagaimana mungkin ini terbentuk setelah lahir? Ini hanya kebetulan saja. Dan kalian memanfaatkannya, sungguh konyol. Bos kecil kami Shen? Menervang, ada apa denganmu? Bos kecil kami Shen, ini hanya bekas luka. Bagaimana mungkin ini tanda lahir sejak lahir? Tapi, ini memang tanda lahir sejak lahir. Bekas luka karena jatuh tidak akan sehalus ini. Dan tidak ada pertumbuhan atau bekas luka. Nona Shen, ini ada dokumen untukmu. Silakan tanda tangan penerimaan. Laporan identifikasi sudah keluar. Jangan berpura-pura jadi bos Shen kecil.
Kamu adalah anak kandung dari ibu angkatku. Apakah kamu sebenarnya bukan? Bos Shen kecil, kamu tahu ini. Menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Bukan, kamu diam saja. Ibuku adalah Bos Shen dari grup Shen. Bagaimana mungkin ini pemulung bau? Dulu ibu angkatku terus di timur kota untuk mencari kamu. Mengumpulkan barang bekas untuk hidup karena kamu hilang di timur kota. Kamu bercanda, ibuku pemilang. Ini omong kosong, anakku, kamu adalah anakku. Kamu diam saja. Menganiaya ibu kandungmu, kamu akan dikutuk. Tidak tahu malu, mempermainkan orang di depan umum. Kamu tidak punya hati. Mengaku sebagai orang lain. Mempermalukan orang, kamu tidak punya keadilan. Tidak mengakui ibu yang mengandungmu selama 10 bulan. Tidak berbakti. Orang seperti kamu, tidak punya hati, tidak adil, tidak berbakti. Masih berani mengaku sebagai bos Shen kecil. Mencemarkan nama baik ibuku. Aku mengambil rambutmu dan melakukan tes DNA dengan ibu angkatku. Jangan bohongi dirimu, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Dia adalah ibumu. Anakku. Kasihan hati orang tua. Ibu angkatku menunggu hari ini selama 20 tahun. Tidak menyangka mendapatkan anak yang tidak mau mengakuinya. Apakah kamu pantas melakukan ini padanya? Ini laporan tes yang asli, ada cap resmi di sini. Apakah kami benar-benar salah mengenali? Dia bukan Bos Shen kecil. Bos Shen kecil yang sebenarnya adalah dia. Bos Shen kecil yang sebenarnya adalah dia. Sebelumnya Bos Shen kecil. Kami salah mengenali orang, kami buta. Semua karena dia, ya Bos Shen kecil. Semua salahnya, semua salah si penipu ini. Membutakan mata kami. Kami tidak bisa melihat, semua salah si penipu ini. Bos Shen kecil jangan marah, aku akan mengusir si penipu ini keluar dari ruang pesta, biar aku yang melakukannya. Wanita, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku yang benar. Bos kecil Shen dari grup Shen. Dia bukan bos kecil Shen. Siapa lagi yang bisa memikul identitas bos kecil Shen? Apakah itu pin bulu yang dia kenakan di dadanya? Itu adalah lambang keluarga Su, keluarga terkaya. Dia adalah pewaris grup Su Jinyan. Sepengetahuan saya, keluarga Su hanya memiliki satu pewaris selama beberapa generasi, dan sekarang hanya ada satu pewaris tunggal, yaitu putra sulung keluarga Su, Su Hinjan. Sekarang, semua kekuasaan nyata keluarga Su ada di tangannya. Astaga, keberuntungan apa yang kudapatkan? Ternyata Su Jinyan, aku bisa melihat. Su Jinyan yang hidup. Mengapa Su Jinyan mau merendahkan diri ke sini? Jangan-jangan, bos kecil Shen yang mengundangnya. Dia Sial, benar-benar tak terduga, aku diberi obat semacam itu. apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Maaf, aku diberi obat, benar-benar tidak tahan. Tapi tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku adalah pewaris grup Shen. Pergi dari sini. Tolong, selamatkan aku. Tampan sekali. Menyelamatkannya, aku juga tidak rugi. Dialah bos kecil Shen. Tenang saja, ada Su Jinyan yang mendukungmu. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Ini. Apa yang terjadi? Dia adalah pewaris grup Shen. Bos kecil Shen satu-satunya. Dan juga istriku, Su Jinyan. Kalian masih ada keberatan. Tenang saja, ini milikmu. Bahkan jika orang lain berniat buruk ingin merebutnya, aku tidak akan mengizinkan. Saat itu, dalam keadaan darurat, aku benar-benar minta maaf. Tapi aku ingat kamu. Ingat anting ini di telingamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ini anting wanita itu, dia salah mengenali.
Ini adalah satu-satunya kesempatanku berbalik arah. Bos kecil Shen dari grup Shen ini. Pasti aku, milik Huang Mengjie. Bos kecil Shen. Dia benar-benar bos kecil Shen. Kita semua telah ditipu oleh Shen 11. Wanita itu menipu kita. Hanya bos kecil Shen yang begitu anggun. Yang layak mendapat perhatian khusus dari bos Su. Sekarang bos Su datang untuk mendukung bos kecil Shen. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Shen 11. Dia ingin membuat masalah, tidak punya nasib sebagai nyonya. Tapi masih bermimpi menjadi nyonya. Bos kecil Shen sekarang telah mendapatkan perhatian dari bos Su di masa depan di Huakuo. Dia bisa berjalan dengan angkuh. Aku melihat wanita yang suka memprovokasi ini. Apalagi yang bisa dia katakan, HMPH. Apalagi yang bisa mereka katakan, membunuh seorang pemulung. Lebih mudah daripada membunuh semut, kamu seorang pemulung. Ingin menggantikan posisiku menjadi bos kecil Shen. Dari grup Shen, lihatlah dirimu sendiri. Seperti apa kamu? Dialah yang dengan sengaja ingin menyakitimu. Bos Su, kamu harus membela aku. Dihina oleh seorang wanita pemulung, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Putri besar dari grup Shen. Kalian berani menghina dengan terang-terangan? Apakah kalian memiliki nyali besar? Tahukah kamu, dia bukan hanya putri besar dari grup Shen, tapi juga yang menyelamatkan Su Jinyan, istri dari Su Jinyan, dan juga nyonya masa depan keluarga Su. Apakah matamu hanya untuk menghirup udara? Dia hanya penipu. Akulah bos kecil Shen yang sebenarnya. Tidak ada satupun bagian dari tubuhnya yang terlihat seperti pewaris grup Shen. Berani berbicara sembarangan di sini. Anting ini adalah buktinya. Anting ini adalah hadiah dariku, siapa tahu dia menggunakannya untuk memutar balik fata. Diam, tidak ada tempat untukmu buang angin di sini. Anting ini milikku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Lihatlah dirimu sendiri, mana ada bagian dari tubuhmu yang layak memakai ini jelas. Iri dengan bos kecil Shen kami. Ingin menggantikan posisinya saja. Bahkan jika bos kecil Shen kami setuju, kami tidak akan pernah menerimanya. Nak, aku ibumu. Kamu adalah anakku. Tes DNA, mana mungkin salah, datanglah ke sisi ibumu. Apa kucing dan anjing juga ingin dekat denganku, kalian pantaskah? Nak, ayah benar-benar tidak berbohong. Aku tidak menipumu. Jangan kau terbuai oleh kemewahan itu, nak. Kau siapa? Berani mengaku-ngaku saudara? Kau berani? Aku akan buat kau tak punya tempat di ibu kota ini. Perbuatan jahat pasti akan menuai balasan. Masih punya hati nurani? Bahkan tega menyakiti ibu kandungmu sendiri. Apalagi yang tak bisa kau lakukan? Kau pikir masih ada yang percaya padamu? Aku sudah menjadi sang bos kecil Shen yang sah. Sedangkan kau, penipu. Kalian berdua penipu. Bekerja sama menipu, ingin mengotori hidup sempurnaku. Sekarang semuanya terbongkar sudah. Dua penipu ini masih betah di aula pesta? Seperti dua lalat menyebalkan. Cepatlah enyah dari aula pesta kami. Jangan ganggu perasaan sang bos kecil Shen. Mengusir mereka dengan mudah. Terlalu murah bagi kedua penipu ini. Berani mengacau. Yupakara Penabatangku? Mereka harus diberi pelajaran. Lepaskan baju mereka dan arak keliling kota. Komandan Gu, aku ini. Boss Castle Shen Group. Kau harus tunduk padaku. Siap, sang bos kecil Shen. Benar. Tanggalkan pakaian mereka. Arak di jalanan. Siapa berani sentuh putriku? Xiao 11 adalah Putri Shen Yu. Siapa berani suruh dia? Direct? Apa katanya? Si pemulung ini. Putri kandungnya? Aku tak salah dengar? Lalu yang ini bagaimana? Si pemulung ini. Benarkah bos kecil Shen yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau begitu, dialah si penipu. Berani memalsukan bos kecil Shen. Nekat sekali. Shen Xiaoshila. Bos kecil Shen yang sah. Apa yang terjadi? Bos Su, aku. Segala tipu dayaku terbongkar. Sekarang menyesal? Sedari awal. Ini salahmu. Bukan karenamu, aku takkan ketahuan. Tahu bersalah? Berani memalsukan. Putriku Shen Yu. Ini bunuh diri. Kebohonganmu sudah menyakiti terlalu banyak orang. Melakukan hal seperti ini demi kesombongan dan keuntungan. Ini benar-benar keterlaluan. Jika dia adalah Xiao Bos Shen, apakah orang yang menyelamatkanku adalah dia? Aku tidak peduli apakah kamu Xiao Bos Shen atau bukan. Aku hanya akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu yang menyelamatkanku malam itu? Benarkah kamu? Identitas sebagai istri Presiden Grup Su. Aku harus mempertahankannya. Meskipun aku bukan Xiao Bos Shen, tapi orang yang menyelamatkanmu adalah aku, benar-benar aku. Anting ini milikku.
Omong kosong, anting ini aku yang memberikannya padamu. Tempat aku menyelamatkanmu dulu adalah Hotel Bai Hao. Benar, Hotel Bai Hao. Aku menyelamatkanmu di sana. Aku menyelamatkanmu di Hotel Bai Hao. Lalu nomor kamarnya waktu itu adalah... Aku tidak terlalu ingat. 2046. Ternyata, orang yang menyelamatkanku waktu itu adalah kamu. Anting ini, kamu tidak pantas memakainya. Telenggaku. Berdarah. Sedikit darah ini tidak ada artinya. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Maaf, aku salah mengenali orang yang menyelamatkanku. Sekarang aku mengembalikannya ke pemilik aslinya. Tapi anting ini sudah kotor. Aku akan membelikanmu yang baru, dan... Sekarang aku membutuhkan seorang tunangan. Apakah Nona Shen bersedia untuk menikah cepat denganku? Waktu aku menyelamatkanmu, itu atas kemauanku sendiri, tidak perlu kamu bertanggung jawab. Aku tahu, cincinnya terlalu kecil, aku akan segera menyiapkan. Cincin berlian 20 karat. Ternyata Nona Shen tidak suka cincin berlian. Segera transfer villa mewah di puncak Gunung Jingdu. Ke atas nama Nona Shen, dan juga sertakan 10 mobil mewah. Sekarang segera transfer semua aset grup Su ke atas nama Nona Shen. Tampan, kaya, berani bertanggung jawab, dan bertanggung jawab. Mencoba juga tidak rugi, baiklah, kalau begitu aku akan menikah cepat denganmu. Nona Shen masih seperti biasa sarkastik. Grup Su adalah keluarga terkemuka di Jingdu. Serkan Xiaoxi Padamo. Saya sangat tenang. Tante Shen, tenang saja. Saya pasti tidak akan membuat Nona Shen menyesali keputusan yang dibuat malam ini. Keputusan yang dibuat. Shen Xiaoxi, mengapa kamu menikah dengannya? Bos Shen kecil cantik alami dan baik hati. Sungguh pasangan yang sempurna dengan Bos Su. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa mencuri dan menipu. Benar, Bos Shen kecil lah. Dui sejati. Anak pemulung, apa artinya? Berani menggunakan trik di depan Bos Shen kecil. Kamu tidak melihat Nona Shen, lihat dirimu sendiri. Sungguh seperti langit dan bumi. Kamu masih berani berada di sini. Kamu pikir dengan memakai anting yang bukan milikmu bisa menjadi burung phoenix? Sungguh mimpi di siang bolong. Kalian, apa hak kalian mengkritikku? Apa yang kami katakan salah? Orang sepertimu pantas dibuang. Bos Shen kecil murah hati, tidak mempermasalahkanmu. Kamu tidak tahu terima kasih, berpikir dengan menipu. Bisa mendapatkan segalanya, sungguh lucu. Bahkan jika palsu, kamu tidak pantas memakainya. Kamu sebelumnya juga berhayal memakai sepatu kaca itu. Kamu tidak melihat dirimu sendiri, pantaskah? Kartu kredit yang kamu gunakan untuk membeli sepatu juga palsu, kan? Kamu memang tidak punya uang. Si miskin, dan baju yang kamu berikan kepada kami. Sungguh barang palsu. Saya tidak butuh, diam, kalian semua diam. Jangan lanjutkan, saya adalah Bos Shen kecil. Kalian semua tertipu, kamu masih membela diri. Nona Shen sudah menjelaskan semuanya. Kamu masih tidak mengaku. Kamu penipu yang tidak tahu malu. Masih berhayal bisa disamakan dengan Bos Shen kecil. Kamu masih ingin menjadi Bos Shen kecil? Kamu tidak buang air kecil dan bercermin, pantaskah, anakku? Kamu baik-baik saja. Ibu di sini, ibu akan melindungimu. Kamu pergi dari sini. Meng Jie, tenang, saya ibu. Pertunjukan 3 badut kalian sudah selesai. Mulai hari ini, kalian dipecat dari grup Shen. Panggil orang. Bawa mereka bertiga keluar. Bos Shen kecil, Bos Shen kecil. Shen Xiaoxi, saya ingin melindungimu seumur hidup. Tapi tidak menyangka kamu ternyata menjadi musuhku. Aku akan menjadikanmu sebagai pisau untuk membalas dendam pada keluarga Su. Shen Xiao 11, kenapa kamu tidak mati saja? Kalau kamu mati, tidak akan ada banyak masalah. Kalau kamu berani menyentuh Xiao 11 lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Kalian berdua akan mati dengan sengsara. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Xiao Onse, Bos Su, maafkan aku. Kalian, jangan marah pada putriku. Semua ini salahku. Semua ini salahku. Bagaimana bisa ini salahmu, ibu? Semua ini karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak ada hubungannya denganmu, dia sendiri yang memilih jalan yang salah. Dulu untuk mengumpulkan sampah, mencari uang lebih, tapi kemudian dia menghilang, sekarang dia menjadi seperti ini. Mengambil identitas orang lain, mencintai kemewahan. Pasti karena dalam proses tumbuh kembangnya. Aku tidak ada di sisinya. Dia menderita banyak, ini karena aku sebagai ibunya. Tidak merawatnya dengan baik, sehingga dia mengambil jalan yang salah. Ini. Xiao 11, aku tahu dia melakukan banyak kesalahan.
Aku tidak berharap kamu bisa memaafkannya. Aku hanya berharap kamu tidak menuntutnya. Itu sudah cukup. Aku akan mengajarinya dengan baik. Membuatnya berubah. Ibu, tenanglah, aku tidak akan menuntut tanggung jawabnya. Terima kasih, Xiao 11, kalau saja dia memiliki setengah kebaikan dan pengertianmu. Kenapa kamu memintanya? Aku tidak perlu maafnya. Biarkan dia mati. Kenapa kamu masih belum sadar? Xiao 11 sudah tidak menuntut tanggung jawabmu. Apakah kamu masih ingin terus melakukan kesalahan? Aku hanya ingin hidup enak. Apa salahnya? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Hanya seorang pemulung. Kenapa kamu peduli padaku? Aquila Boston Castle, Aquila. Pawadis Group Shen. Lihatlah bagaimana kamu menjalani hidupmu. Mencintai kemewahan. Mengambil identitas orang lain, ya? Ingin hidup enak tidak salah, tapi kamu tidak bisa menggunakan cara yang salah seperti ini. Kamu tidak hanya menyakiti orang lain, tapi juga menghancurkan dirimu sendiri. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Pergi dariku, ini salah ibu. Ibu tidak punya kemampuan, tidak bisa memberimu kehidupan yang kamu inginkan. Kamu sampai sekarang masih belum sadar, mencintai kemewahan. Tidak tahu diri, mengambil identitas putriku. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa hidup seperti yang kamu inginkan? Sungguh bodoh sekali, pergi kamu, pergi. Aku butuh kamu untuk mengajariku, berani-beraninya kamu mengajariku. Maaf, Boss Shen. Maaf, dia tidak mengerti. Jangan dianggap serius. Ini bukan urusanmu, kamu adalah ibu yang baik. Dia yang salah jalan. Ibu, uang ini Anda terima saja. Tidak bisa, uang sebanyak ini aku tidak bisa terima. Ini aku janjikan untuk biaya pengobatan Huang Menjie. Anda terima saja. Baiklah. Kalau begitu, aku terima. Terima kasih, Xiao 11. Anda jangan sungkan-sungkan sama aku. Oh ayah. Aku minggu depan mau menikah, ini undangannya. Aku harap Anda bisa datang ke pernikahanku. Baik, baik, baik. Kamu juga sudah saatnya menikah, aku pasti datang tepat waktu. Ke pernikahan anak angkatku. Oh ayah, Xiao Si. Kalian tidak buru-buru pergi kan? Tidak buru-buru kenapa? Kalau tidak buru-buru, tinggal makan malam bersama. Baik? Baik, kalau begitu kita tinggal makan malam, Jinyan. Baik, kalau begitu kita tinggal makan malam. Kalau begitu, aku akan masak sekarang. Ayo. Xiao Si. Setelah menikah, kamu sudah dewasa, meskipun upacara penerus kali ini banyak masalah, tapi akhirnya statusmu sebagai penerus diumumkan. Ibu percaya. Shen Group di tanganmu pasti akan semakin baik. Ibu, tenang, aku pasti akan mengelolanya dengan baik. Shen Group tidak akan membiarkan jerih payahmu seumur hidup. Sia-sia. Bos Shen, Anda tenang. Aku pasti akan mendampingi Xiao 11 dengan baik. Sejujurnya, hati ini sebenarnya agak tidak yakin. Jangan khawatir, seperti kata Jinyan. Kami semua adalah dukunganmu, dan dulu ibu juga. Terpaksa menjadi CEO. Sekarang kan baik-baik saja? Terpaksa menjadi CEO, apa maksudnya? Dulu ibu dipaksa langkah demi langkah oleh kakekmu. Untuk menjadi wanita kuat seperti sekarang. Kakek. Ayah. Kenapa aku tidak pernah dengar aku punya kakek? Kakekmu waktu muda, dia adalah orang penting di dunia bisnis. Tokoh terkenal, kalau bicara tentang dia, bisa dibilang. Tidak ada yang tidak tahu, singkatnya. Shen Group saya percayakan ke tanganmu, saya yakin. Kakekmu juga akan senang. Terima kasih, Ibu. Mau mewarisi Shen Group, saya tidak setuju. Ayah. Lebih dari 20 tahun, akhirnya kamu mau menemui saya. Kamu tidak perlu dekat-dekat dengan saya bilang, saya tidak setuju. Menyerahkan Shen Group kepadanya, karena dia sama sekali bukan cucu saya. Ayah, kamu ngomong apa? Xiao 11 adalah cucu kandungmu. Saya tidak punya anak perempuan seperti kamu. Juga tidak punya cucu seperti ini. Kakek. Jangan panggil saya kakek, saya dan ibumu 20 tahun yang lalu sudah memutuskan hubungan ayah dan anak, dia bukan anak saya. Memutuskan hubungan ayah dan anak, hal ini, saya tidak pernah setuju. Dulu, saya sakit dan dirawat di rumah sakit, nyaris meninggal, saat itu. Sangat membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Tapi Shen Yu, kamu ada di mana? Saya, Anak kandung tidak ada, malah orang asing. Yang menyelamatkan nyawa saya, ironis bukan? Kalau bukan karena orang yang menyelamatkan nyawa ini, saya tidak akan hidup sampai sekarang. Saya terbaring di tempat tidur rumah sakit. Saya bersumpah, pasti akan menyerahkan Shen Group kepada orang yang menyelamatkan nyawa saya ini, selama ini. Saya terus mencari orang ini, jadi saya tidak akan menyerahkan Shen Group kepada kalian berdua. ayah, kapan kamu sakit, sampai separah ini? Kapan saya sakit, ada hubungannya dengan kamu. Saya benar-benar tidak tahu, kapan kamu sakit. Ini salah saya tidak berbakti. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiao 11. Saya beritahu kamu Shen Yu. Saya tidak akan menyerahkan Shen Group kepada kamu. Anak yang baru saja ditemukan ini, saya sama sekali tidak setuju. Ayah. Anda selalu sibuk bekerja, ibu juga sudah meninggal sejak dulu. Setelah saya dewasa, saya selalu merasa bahwa asal saya mengurus urusan grup dengan baik, itu adalah balasan terbaik untuk Anda. Kalau ini alasan Anda perlu memutuskan hubungan dengan saya, maka saya hanya bisa minta maaf kepada Anda. Semua ini salah saya. Saya yang salah, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiao 11. Xiao 11 sudah melalui banyak hal. Saya yakin dia bisa melakukannya dengan baik. Ayah, aku sudah memberikan setengah hidupku untuk grup ini. Aku juga berharap putriku yang akan mewarisi grup ini.
Semoga kamu tidak menyalahkan Xiao 11. Jangan berpura-pura mengerti di sini. Ibu, Selama bertahun-tahun, aku telah bekerja keras untuk grup ini tanpa keluhan. Hanya untuk bisa mewariskannya kepada putri kandungku. Tapi selama bertahun-tahun, kamu tidak peduli dengan grup ini. Dan menolak untuk bertemu denganku. Hari ini kamu datang khusus untuk menghentikanku. Untuk mencegahku menyerahkan grup ini kepada putriku. kakek, tenang saja, aku bisa merawatmu. Kita sebenarnya adalah satu keluarga, terhubung oleh darah. Aku berharap kamu bisa mengakuiku. Selama keluarga kita baik-baik saja, aku bisa melepaskan grup Shen. Kamu benar-benar bisa melepaskan grup Shen? Godaan sebesar ini, kekuatan sebesar ini. Kamu bisa melepaskannya begitu saja? Aku bisa. Ibu angkatku sejak kecil mengajariku untuk hemat. Jangan mudah tergoda, meskipun dia hanya seorang pemulung. Tapi di hatiku, dia adalah ibu yang paling hebat. Kakek Shen, aku tahu karakter Xiao 11. Dia tidak akan tergoda oleh kekuatan grup Shen. Kamu anak siapa? Kakek Shen, ayahku Sukiang. Aku Sujinyan dari grup Su. Jadi kamu anak Sukiang. Sudah besar sekarang. Ya, kakek Shen. Alasan grup Shen bisa sebesar ini. Tante Shen Yu berjasa besar. Ini adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Anak Su, kamu sedang menyalahkanku, mengatakan aku terlalu kejam ya? Kakek Shen, grup Su dan grup Shen selalu bekerja sama. Selama bertahun-tahun, prestasi dan kontribusi mereka. Aku juga melihatnya. Tanpa Tante Shen Yu, tidak akan ada grup Shen seperti sekarang. Ya, kakek, kontribusi ibu tidak bisa dilupakan begitu saja. Jinyan, apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa menyangkal, Shen Yu. Kontribusinya untuk grup ini, aku juga mengakuimu. Kamu, kalau ada waktu, bisa datang ke rumahku, menemani orang tua ini. Minum teh atau ngobrol saja, tapi hanya ini yang tidak mungkin. Kenapa, kakek Shen? Pedagang. Yang paling penting adalah kejujuran. Saya sudah berjanji kepada penyelamat saya untuk menyerahkan grup Shen kepadanya. Saya tidak bisa ingkar janji, tidak tahu berterima kasih. Seumur hidup saya, keinginan terbesar saya adalah membalas budi. Baik, ayah. Saya bisa melepaskan grup Shen. Anda juga bisa tidak mengakui saya, tapi Xiao 11. Dia sudah menderita di luar selama 20 tahun. Saya harap Anda bisa mengakuinya. Kakek, saya tidak pernah mengakui leluhur untuk grup Shen. Saya melakukannya untuk Anda, untuk ibu. Untuk bisa berbakti di samping Anda, kakek. Bisakah Anda membiarkan saya menggantikan ibu untuk berbakti kepada Anda? Mengganti kesalahan ibu. Anda dengar saya sebentar. Xiao 11 saya lihat sejak kecil. Dia kembali untuk mengakui keluarga. Bukan untuk perusahaan. Kakek, dulu, apakah Anda pernah menerima perawatan transplantasi sum-sum tulang? Orang ini terlihat seperti wanita yang menandatangani surat donasi sumsum tulang dulu, tapi sudah lama. Sekarang banyak orang yang berpura-pura. 20 tahun yang lalu, saya memang menerima operasi sumsum tulang. Saat itu, saya sudah sampai pada batas akhir. Sepertinya hidup saya akan berakhir. Tapi Tuhan tidak menutup jalan, kebetulan bertemu seorang wanita yang cocok dengan tipe saya, dia bersedia mendonasikan sumsum tulang kepada saya. Anda ingat, itu bagus sekali. Orang itu adalah saya. Anda. Benar-benar Anda, penyelamat. Saya akhirnya menemukan Anda. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Bukan, saya yang tidak menjelaskan dengan jelas. Yang menandatangani perjanjian donor adalah saya. Sebenarnya donor. Bukan saya. Lalu siapa yang menyelamatkan hidup saya? Dulu, saya melihat Anda sendirian di rumah sakit. Saya melakukan tes kecocokan, sayangnya. Sumsum tulang saya tidak cocok dengan Anda. Sepertinya takdir bermain, sumsum tulang putri saya cocok dengan Anda. Saya adalah putrinya, jadi jika penyelamat kakek Shen adalah saya, grup Shen akhirnya akan menjadi milik saya. Apakah Anda punya bukti dari dulu? Jangan salah paham, saya hanya ingin memastikan. Tidak apa-apa, saya bisa mengerti. Lagi pula ini adalah hal besar, saya masih menyimpan perjanjian donasi tahun itu. Saya akan mencarikannya untukmu sekarang. Jangan kejar aku lagi. Aku tidak berani lagi, aku salah, aku salah. Ada apa dengan anakku? Bangunlah, ibu, selama ini ibu selalu menemani Shen Xiaoxi. Tapi aku juga anakmu, aku sudah menderita begitu banyak. Sekarang akhirnya ada kesempatan ini. Biarkan aku hidup lebih baik, ibu, tolong kabulkanlah. Apa yang kau katakan? Apa yang kau ingin aku lakukan, ibu? Kau baru saja bilang kepada kakek Shen bahwa anakmu yang menyelamatkannya, tapi kau tidak bilang. Anak yang mana, bukan? Tapi, Xiao 11 yang menyelamatkannya, ibu. Apakah aku anak kandungmu tidak lebih baik dari dia yang diadopsi? Apalagi, dia sekarang sudah punya ibu. Masih belum pasti mau mengakui ibu, kenapa tidak bisa bilang akulah yang menyelamatkan kakek Shen? Anakku, waktu transplantasi sumsum tulang itu adalah sebulan setelah kau hilang, sumsum tulang Xiao 11 yang menyelamatkannya.
Kita tidak bisa melakukan hal seperti ini. Menyamar sebagai orang lain, Ibu, kau tidak tahu betapa menderitanya aku selama ini. Tolong, lihatlah bahwa Ibu tidak pernah menemani aku selama ini. Katakanlah akulah yang menyelamatkannya, ya? Ibu, bangunlah dulu. Aku anggap Ibu setuju. Terima kasih, Ibu. Kakek? Lihatlah, apakah penerima manfaat di sini adalah kakek? Ya, hehe, benar sekali. Benar-benar anakmu yang menyelamatkanku, katanya. Kau punya 2 anak perempuan. Sebenarnya siapa yang menyelamatkanku? Aku, benar-benar akulah yang menyelamatkan kakek, kan? Sepengetahuanku, dia adalah anak angkatmu. Apakah dia yang menyelamatkanku? Ini kesempatan terakhirku, aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Ibu, aku anak kandungmu. Akulah yang menyelamatkan kakek Shen, kan? Terima kasih, Nak. Janji tahun itu masih berlaku. Mulai sekarang, kau adalah cucuku, Grup Shen. Akan kuserahkan kepadamu untuk diwarisi setelah aku meninggal. Terima kasih, kakek. Tuhan masih memberiku. Grup Shen, sebenarnya, yang menyelamatkan kakek adalah... Aku, sumsum tulangku yang menyelamatkan kakek. Grup Shen seharusnya kuserahkan kepadaku. Bukan. Yang menyelamatkan kakek adalah Xiao 11. Dulu aku menemukannya. Aku juga tidak tahu sumsum tulangnya bisa cocok. Benar-benar cucuku yang menyelamatkanku. Tidak kusangka. Nok. Ini menandakan bahwa Grup Shen adalah milikmu. Kakek, aku sangat beruntung bisa menyelamatkanmu. Tapi bisakah kamu tidak menyalahkan ibu? Aku akan merawatmu dengan baik di masa depan. Aku akan menghormatimu. Anak yang baik. Keluarga kita akhirnya berkumpul kembali. Orang tua sialan ini membuatku harus berpura-pura gila lagi. Sepertinya aku bukan anak perempuan ibu. Aku juga tidak punya ibu. Maaf, kondisi mental putriku saat ini tidak baik. Sepertinya hari ini aku tidak bisa menjamu kalian dengan baik. Tidak apa-apa, kamu juga sudah lelah merawatnya. Istirahatlah yang cukup. Kita akan merayakannya lain kali. Kalian berdua juga sudah lelah hari ini. Pulanglah lebih awal dan istirahatlah. Kami akan pergi dulu, ibu. Istirahatlah lebih awal. Jangan terlalu memaksakan diri. Kenapa tadi tidak membantuku? Kamu sengaja tidak ingin aku baik-baik saja. Jika di hatimu hanya ada Shen Xiao 11 sebagai satu-satunya putri, seharusnya kamu tidak kembali untuk mengakuiku. Nak, kita hidup. Tidak bisa tanpa hati nurani. Kita sudah menjadi orang jujur seumur hidup, tidak bisa karena hal ini. Untuk berbohong. Pergi sana. Jangan berpura-pura lagi, aku tahu kamu hanya berpura-pura bahagia. Kalau bukan karena aktingmu yang terlalu baik, berarti ibumu buta. Pemimpin Shen si Suedizi. Kenapa kamu ada di sini? Aku datang mencarimu. Tentu saja ingin bekerja sama denganmu. Apa yang bisa kita kerjakan bersama? Bukan ke kamu bertugas melantangi. Pawadis Grup Shen? Aku dan Shen Xiao 11 sekarang benar-benar bermusuhan. Bagaimana jika aku bilang, antara aku dan Su Jinyan juga ada permusuhan yang tidak bisa didamaikan? Sungguh tidak percaya. Tahun ini aku menemukan kembali ibu kandung dan kakekku. Aku pikir aku selalu seorang yatim piatu. Ya, aku selalu tahu bahwa Bibi Shen sejak kecil memiliki seorang putri yang hilang, tapi aku tidak menyangka kamu adalah putri Bibi Shen. Aku juga tidak menyangka selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah berhenti mencari aku. Sekarang aku benar-benar merasa sangat bahagia. Kamu pantas mendapatkan semua ini, kamu akan semakin bahagia di masa depan. Terima kasih, Bos Su. Xiao 11. Ya, Aku curiga. curiga apa? Aku curiga sama Huang Ji. Barusan dia pura-pura gila. Dia baru saja bikin masalah di pesta. Langsung pura-pura gila. Ini beneran bukan kebetulan? Maksudmu, dia pura-pura gila? Buat ngelesin diri sendiri? Iya. Tentu saja ini cuma kecurigaan aku. Tapi ngomong-ngomong, kalau dulu bukan ibu angkatku yang ngambil aku, mungkin aku nggak bakal punya kesempatan buat nemuin ibu kandungku. Budi baik Tante Zhao emang gak bisa dibayar pakai cara apapun. Emang gak bisa dilunasi. Iya, tahun itu anaknya hilang, dia ngambil aku. Entah buat ngehibur rasa sakit kehilangan anaknya. Atau apa, dia ngasih aku makan, budi baiknya. Emang nggak bakal bisa dilupakan. Jadi, demi budi baik Tante Zhao yang udah ngasih makan kamu. Gak usah terusin urusan Huang Ji. Iya, mau dia beneran gila atau pura-pura gila. Kita anggap aja ini udah berlalu, oke? Oke, tapi sebagai gantinya, kamu harus ceritain. Masa kecil kamu, biar aku lebih ngerti kamu. Bu, hari ini ada daging ya? Wah, enak banget. Si kecil lapar, lihat kamu, ngiler sampai dagu. Cepet makan.
Bu, dagingnya banyak, kamu makan juga. Aduh. Ibu udah makan, tadi kamu nggak ada. Hehe. Kamu aja yang makan. Biar aku panasin dulu. Sini. Ayo, makan selagi anget. Bu, itu. Ada apa? Sekolah minta bayaran uang sekolah. Bu, gimana kalau aku nggak sekolah, aku kerja aja. Ngomong apa sih? Kamu masih kecil, harus sekolah. Anak-anak bersama aku kerja, aku juga mau kerja. Buat nambahin penghasilan rumah. Kamu biasa kamu dari kecil udah pintar. Nggak boleh nggak sekolah. Tapi aku nggak mau bikin kamu susah. Nggak apa-apa, Bu nggak susah. Asal kamu kuliah, itu udah balas budi terbaik buat ibu. Semua salah ibu, nggak punya kemampuan banyak. Ayah. Ini, ambil untuk bayar uang sekolah. Ambil. Aduh, Nok, kenapa? Aduh, kenapa kamu tidak hati-hati? Tidak tahu menjaga diri sendiri. Aku tadi tidak sadar ada air di tangga. Mama, jangan marah dong. Sakit. Aku sangat bersyukur pada ibu angkatku. Aku hilang saat berumur 7 tahun. Kalau bukan dia yang membawaku pulang, mungkin aku tidak akan hidup sampai sekarang. Dia memberikan semua yang dia bisa. Untukku. Tante Sao bisa seperti ini, tidak mengharapkan imbalan apapun. Terhadapmu. Kita harus berbakti padanya. Huang Mengji memang salah. Tapi itu karena dia tidak punya mama sejak kecil. Di jalan hidupnya, tidak ada mama, juga tidak ada orang. Yang membenarkan kesalahannya, itulah yang membuat dia menjadi begitu terdistorsi. Mungkin. Pada akhirnya, ini juga salahku. Aku yang mengambil kasih sayang mamanya. Xiao 11, kamu orang paling baik di dunia ini. Kalau begitu, aku terima pujianmu dengan berat hati. Benar-benar tidak rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Suamiku memujiku, aku tidak bisa menerimanya dengan senang hati? Ini bukan di luar, bertanya pada orang lain. Baiklah, istriku, tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Kamu harus merawatku dengan baik, kalau kamu tidak baik padaku. Awas, aku akan menyuruh pengawal gelap Shen mengambil nyawamu. Aku tidak berani, kemampuan pengawal gelap Shen Group. Aku juga pernah mendengarnya, terutama pemimpin pengawal gelap, itu. Orang yang sangat kuat, aku tidak punya niat jahat. Tentu. Bisa menikahimu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Aku benar-benar menikahi wanita yang baik, ke depannya. Keluarga Su akan bergantung pada istriku. Bergantung padaku. Iya. Betul, ke depannya, akan bergantung pada istriku. Untuk membangun keluarga kecil kita. Tentu saja bergantung pada kita berdua. Aku ini cuma wanita kecil, mana bisa menanggung. Su Group. Wanita kecil, yang aku maksud adalah keluarga kecil kita. Bukan Su Group. Kalau begitu, aku setuju. Layani aku dengan baik, mungkin nanti uang sakumu bisa naik. 1.000 rupiah. Istriku benar, tidak ada yang salah. Sekarang kamu juga adalah CEO Grup Su. Aku juga menemukan ibuku dan menjadi pewaris Grup Shen. Kamu tahu ini disebut apa? Ini disebut jodoh yang ditakdirkan. Ah, salah-salah, coba tebak lagi. Ini disebut. Aku tidak bisa menebak, tolong beritahu aku, istriku yang terhormat. Ini disebut apa? Ini disebut kolaborasi yang kuat. Grup Su dan Grup Shen, kolaborasi yang kuat. Pasti bisa lebih sukses di masa depan. Aku sekarang, belum tentu selamanya menjadi CEO Grup Su. Bagaimana bisa? Jangan-jangan ada anak haram yang ingin merebut hartamu? Mungkin saja. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Sekarang belum jelas, karena aku baru tahu. Aku masih menyelidiki. Tenang, aku tidak akan meninggalkanmu, bahkan jika kamu nanti menjadi sampah. Aku tidak akan meninggalkanmu, kakak akan merawatmu, kakak punya banyak uang. Kamulah sampah. Putri, aku sudah siap, buka pintunya. Mari kita bicara baik-baik. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Ini semua salahmu. Kamu yang membuatku kehilangan kesempatan menjadi pewaris Grup Shen. Tapi dulu Xiao 11 ikut denganku. Menggem Polken Sampa. Dia ikut denganku, menderita bertahun-tahun. Sekarang akhirnya bisa kembali dengan keluarga. Aku tidak bisa membiarkannya ikut denganku dan membuat keluarga berantakan lagi.
Wanita bodoh. Kamu berencana membiarkan ibumu melihatku seperti ini? Sudah kubilang dia bukan ibuku, kamu suka memanggil orang seperti itu. Silahkan saja. Kamu memperlakukan mitra kerjamu seperti ini, semakin menjadi-jadi. Kalau begitu sembunyilah di sini, jangan keluar. Jangan mengeluarkan suara apapun, aku akan menemui nenek tua itu. Untuk bicara sebentar. Baik, aku menunggumu. Putri. Aku tahu, putriku adalah anak yang baik. Pasti bisa mengerti. Kalau kamu bisa mengerti, aku rasa kamu juga belum tentu. Tidak akan tergoda. Kamu, bagaimana kamu bisa bilang begitu? Basa-basi apa? Aku tidak percaya. Kamu cuma pemulung, nenek tua kotor. Bisa tidak tergoda dengan harta sebanyak itu, kamu. Kamu masih anakku? Bagaimana aku bisa punya anak seperti kamu? Aku memang bukan anakmu. Aku tidak punya ibu seperti kamu, pemulung yang bau dan kotor. Kalau di hatimu cuma ada Shen Xiao 11. Kenapa kamu mau kembali mengakuiku? Kamu. Aku memang tidak mendidikmu dengan baik, aku sudah hilang sejak kecil. Kapan kamu pernah mendidikku? Anak. Maaf, ibu seharusnya tidak bilang begitu padamu. Apa gunanya minta maaf? Bisa membuat Shen Xiao 11 memberikan hartanya padaku. Atau membuat kakek Shen mengakuiku sebagai cucu. Atau bisa membuat orang-orang di luar sana bodoh-bodoh menganggap aku sebagai pewaris Shen. Anak, Xiao 11 itu anak baik. Asal kamu minta maaf padanya, dia pasti akan memaafkanmu, mungkin saja. Dia bisa memberimu pekerjaan di grup Su. Tidak, kenapa Shen Xiao 11? Bisa jadi nyonya direktur yang diagung-agungkan. Aku harus pergi ke perusahaannya, jadi anteknya. Padahal dia yang seharusnya jadi pemulung, kenapa sekarang? Hidupnya lebih baik dariku. Dengkimu kok bisa sebegitu menakutkan? Apakah aku sejak lahir sudah seperti ini? Sebenarnya dulu kamu anak yang baik. Salahku. Salahku, dulu seharusnya aku tidak menyuruhmu beli kecap. Kamu juga tidak akan hilang. Sekarang juga tidak akan jadi seperti ini. Kamu cuma bisa bicara omong kosong kalau kamu benar-benar merasa bersalah padaku, kenapa tadi tidak membantuku. Tapi ini dua hal yang berbeda, malas bicara sama kamu. Omong kosong ini, buang-buang waktuku, pergi sana. Anak, jadi orang harus punya prinsip yang benar. Pergi. Baiklah, kamu istirahat saja. Sekarang kamu cuma bisa marah-marah di sini. Kamu menghadapi Shen Xiao 11. Tidak ada cara, kamu tidak merasa sangat lemah? Apa yang bisa aku lakukan, kalau bukan karena nenek tua itu? Tidak mau membantuku, sekarang aku sudah jadi pewaris grup Shen. Harta kakek Shen akan menjadi milikku. Tapi sekarang ada orang di luar yang mengaku sebagai ibu kandungmu. Membantu seorang anak perempuan yang tidak ada hubungan darah. Kamu, anak kandungnya, dia tidak membantumu. Sudah, jangan bicara omong kosong. Ada apa kamu mencariku? Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu tertarik untuk menjatuhkan Shen Xiao 11? Apakah kamu tertarik? Bagaimana mungkin aku tidak tertarik? Aku bermimpi ingin wanita itu mati. Apakah kamu ingin hanya melihat Shen Xiao 11? Selalu berada di atasmu. Dia menjadi CEO yang tinggi hati. Sementara kamu hina seperti debu, menjadi anjingnya. Apakah kamu mau seperti itu? Tentu saja aku tidak mau, tapi sekarang sudah terlambat untuk bicara apapun. Tidak terlambat, aku punya cara, aku bisa membantumu. Kamu kan pemimpin pasukan rahasia keluarga Shen. Kenapa kamu mau membantuku? Kenapa aku harus percaya padamu? Bukankah aku sudah bilang? Aku dan grup Su memiliki permusuhan yang tidak bisa didamaikan. Apa permusuhan besar yang ada di antara kalian? Hingga kamu rela mengkhianati Shen demi membantuku. Ingat, kalian baru saja mengambil kembali pewaris. Sebenarnya, ini rahasia, aku adalah adik Su Jinyan. Tapi Su Jinyan sekarang menjadi CEO grup Su. Sementara aku harus bekerja untuk orang lain. Aku hanya tidak terima, Ibu, jangan menakutiku. Ibu, cepat sembuh. Anak bodoh, ibu tidak bisa lagi merawatmu. Kamu harus makan dan tidur tepat waktu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Ibu, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Cheng, ibu tahu kondisi tubuh sendiri. Jangan lagi mengeluarkan uang untuk mencari dokter untuk ibu. Ibu, jangan bicara omong kosong, kamu sendirian. Membesar Kangku. Aku masih ingat betapa sulitnya kita dulu. Aku pernah bilang, nanti aku akan menghasilkan banyak uang. Agar kamu bisa hidup enak, aku belum menepati janjiku, kamu tidak boleh meninggalkanku. Aku tahu, kamu pasti akan sukses, tidak apa-apa.
Ibu di surga akan terus melihatmu. Ibu, aku akan sukses. Tidak akan lama lagi, percayalah padaku, aku tidak ingin kamu melihatku dari surga, aku ingin kamu di sampingku, biar aku berbakti padamu. Salah saya, waktu muda saya tidak bisa membedakan orang dengan baik, kalau tidak. Kamu juga tidak akan kehilangan pendampingan ayah sejak kecil. Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak menyalahkan ibu. Setiap kali saya melihatmu, melihat anak-anak lain, yang diantar jemput oleh ayah mereka. Pandangan IRI. Saya hanya bisa pura-pura tidak melihatnya, saya yang salah padamu. Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak menyalahkan ibu, ibu sudah melakukan yang terbaik. Tapi, saya masih berharap ibu bisa memberitahu saya. Di mana sebenarnya ayah saya, siapa dia? Pria itu. Cheng. Sekarang kamu sudah dewasa, sudah saatnya kamu tahu hal-hal ini. Sebenarnya, saya juga tidak tahu di mana dia. Ibu, katakanlah, saya pasti akan berusaha menemukannya. Jika dia masih hidup, saya akan membawanya ke sisi ibu. Agar dia meminta maaf pada ibu. Dulu, waktu saya masih sangat muda, saya bertemu dengan ayahmu. Dia sangat tampan, juga sangat cerdas. Orang-orang yang mengenalnya bilang dia sangat berwibawa. Sopan dan lembut, saya pun tidak terkecuali. Menghadapi orang yang begitu baik, dengan perasaan gadis muda. Lalu, Kemudian, saya mencari berbagai alasan untuk mendekatinya. Perlahan, dia juga merespons saya, lalu. Dengan dukungan semua orang, kami memutuskan hubungan. 2 tahun kemudian, kami menikah. tapi jika dia orang yang begitu baik, mengapa dia tidak pernah kembali untuk melihat kami? Dia tidak pernah muncul, kamu juga tidak pernah. Menikahnya padaku. Cheng, waktu saya dan ayahmu baru menikah. Kami memang menjalani hari-hari yang sangat bahagia. Dia tahu saya hamil. Lalu mulai bekerja keras, katanya, ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami. Tapi semakin lama, dia semakin sibuk, sampai-sampai tidak ada waktu untuk makan bersama saya, waktu itu. Saya mendengar dia menelepon seorang wanita, tapi saya tidak berani bertanya. Saya hanya bisa membohongi diri sendiri. Setelah tahu keberadaan saya, tahu betapa beratnya ibu. Mengandung selama 10 bulan, dia juga tidak pernah melihat kami sekalipun, kehidupan terbaik apa. Dia bahkan tidak punya hak untuk kembali. Jika suatu hari saya menemukannya, saya pasti akan membawanya ke hadapan ibu, untuk berlutut dan meminta maaf. Dia pasti sudah kabur. Kita tidak menikah secara resmi. Dia tidak mati. Dia kabur dengan wanita lain. Ibu, aku pasti akan menemukannya dan membalas dendam untukmu. Tidak. Aku, Cheng. Ibu. Ibu ingin kamu hidup. Hidup yang milikmu sendiri. Ibu. 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 Orang jahat itu, pengkhianat, pria yang tidak berharga. Aku pasti akan membawanya ke makammu. Membuatnya menyesal siang dan malam atas kejahatannya. Ketika aku mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin garis keturunan Shen. Kamu tahu hal pertama yang aku lakukan? Jika aku tidak salah, mencari ayahmu, kan? Jangan bilang dia ayahku. Meninggalkan istri, hamil selama 10 bulan sendirian. Membesarkan seorang anak yatim. Kamu bilang orang seperti itu pantas aku panggil ayah? Tapi kamu benar, hal pertama yang aku lakukan adalah mengerahkan semua kekuatanku untuk mencari si pengkhianat itu. Apakah kamu menemukannya? Dia memang, seperti yang dikatakan ibumu, kabur. Hanya saja, dia sudah mati. Apa? Apakah kamu tahu siapa dia? Tentu saja tahu. Dia adalah mantan direktur grup Su. Siu Chang. Dulu dia muncul tiba-tiba di dunia bisnis dan selalu tegas. Dalam waktu kurang dari setahun, dia mengembangkan grup Su ke tingkat yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun di industri ini. Dia adalah legenda di dunia bisnis saat itu. Tak disangka orang seperti itu ternyata ayah kandungmu. Aku juga tidak menyangka.
Hanya saja sekarang dia sudah mati. Amarahku tidak ada tempat untuk meluap. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dia sudah mati, meskipun ingin menagih. Tidak ada cara lagi. Siapa bilang tidak ada cara? Anaknya masih hidup. Katanya hutang ayah dibayar anak. Selama Sujinyan masih hidup, aku akan membuatnya membayar semua yang dia hutang padaku. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku bisa membantumu. Bukan membantuku. Adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Apa maksudnya kerjasama? Aku tidak mengerti. Kamu dan Sao Chunju berdua. Sekarang ibu dan anak rukun, kamu hanya perlu memainkan peran dan membuatnya pingsan. Kita akan menggunakan dia untuk mengancam Shen Xiao 11. Oh, aku mengerti. Yang paling diperhatikan Sujinyan sekarang adalah tunangannya ini. Kita mengendalikan Zhao Chunju. Sama saja dengan mengendalikan Shen Xiao 11. Nanti setelah menculik Shen Xiao 11, apakah Sujinyan tidak akan terperangkap? Cerdas. Berbicara dengan orang cerdas itu mudah. Nanti. Ketiga orang itu akan ada di tangan saya. Sujinyan untuk saya, sisanya. Terserah kamu. Baik, katakan apa yang harus dilakukan, aku akan mengikutimu. Aku sangat menantikan kerja sama denganmu. Aku juga memiliki harapan yang sama. Semoga kita bisa mencapai situasi kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, makanan sudah siap, cepatlah datang makan. Mama, apa yang Mama masak? Wangi sekali, kamu tadi memanggilku apa? Memang jilku Mama. Bisakah kamu memanggilku sekali lagi? Untuk ku dengar. Lihatlah aku sampai bingung karena senang. Aku memanggilmu Mama, kamu tidak salah dengar, kamu yang memberiku kehidupan. Kalau tidak memanggilmu Mama, memanggilmu apa? Benar-benar, Mama, aku ingin makan timun acar. Bisakah kamu membuatnya untukku? Lihatlah kamu sudah memasak bubur, timun acar cocok dengan bubur. Pasangan yang paling enak. Baik, tentu saja, aku akan segera membuatkannya untukmu. Mama, aku akan menunggumu makan bersama. Tunggu sebentar. Nenek tua, masih ingin jadi mama aku, HMPH. Lihat saja penampilanmu yang melarat itu. Minumlah, setelah minum, tidurlah. Itulah hari kematianmu dan Shen Xiao 11. Wanita itu. Nak, coba, apakah rasanya sesuai dengan seleramu? Kalau tidak suka, aku akan membuatkan yang lain. Mama, enak kok, aku suka. Kalau suka, aku senang. Aku takut kamu tidak suka. Itu. Mari kita makan. Mama, tunggu sebentar. Aku punya beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Baik. Katakanlah, aku mendengarkan. Mama, dulu aku memang tidak mengerti, terlalu manja dan suka pamer. Mengambil posisi Xiao 11, membuat dia dan Sujinyan terpisah begitu lama. Ini salahku, bahkan tidak mau mengakui kamu. Tidak apa-apa, Mama. Tidak akan memikirkan hal-hal ini. Lagi pula, Xiao 11 juga bukan orang yang selalu menghitung-hitung. Nanti kita luangkan waktu, kita akan minta maaf padanya. Mama, ini semua salahku, dulu tidak tahu berterima kasih, buta. Hanya memikirkan uang. Tidak menyadari bahwa aku punya mama yang begitu baik. Maafkan aku, Mama. Anakku. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini? Mama, semoga sekarang bisa memperbaiki hubunganmu dengan Xiao 11. Tidak terlalu terlambat. Tidak apa-apa, yang penting adalah mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Tidak perlu selalu meminta maaf untuk hal-hal yang sudah berlalu. Sekarang, Mama hanya berharap kamu dan Xiao 11 bisa rukun. Kita semua hidup bersama dengan baik. Mama, tenanglah, pasti akan begitu. Setelah Xiao 11 menikah, aku akan minta maaf padanya. Mama sangat senang. Mama, aku baru saja menyiapkan bubur untukmu. Cepat diminum selagi masih hangat, baiklah. Minumlah, cepat minum, dasar sialan. Siapa tahu aku sedang memanjakannya, rasanya ingin muntah. Kenapa sangat ingin aku minum bubur ini? Perilakunya hari ini terlalu aneh. Lebih baik aku berhati-hati. Mama, ada apa? Kenapa tidak diminum? Tidak mau memaafkanku? Bubur ini masih panas. Aku biarkan dulu. Kamu makan saja. Tidak,
Sekarang harus minum bubur ini, sekarang juga. Anakku, kenapa kamu tiba-tiba berteriak pada Mama? Apa Mama mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak senang? Maaf, Mama, tadi aku agak kehilangan kendali, biar aku yang menyuapimu. Anakku, kamu, kenapa kamu sangat ingin aku minum bubur ini? Apakah kamu ada urusan yang harus diselesaikan? Tidak ada, Mama, cepat minum, biar aku yang menyuapimu. Letakkan saja, aku tidak akan minum hari ini, berpura-pura apa lagi. Tadi kita acting sebagai ibu dan anak yang harmonis. Bukankah aktingnya bagus? Kenapa sekarang tidak mau minum bubur ini? Apa? Acting? Kamu ternyata hanya acting. Kamu adalah anak kandungku. Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu, menyakiti Mama, anak kandung? Siapa mau jadi anakmu? Lihat dirimu sendiri. Bau miskin dari ujung rambut sampai kaki. Orang sepertimu cuma pantas jadi ibu buat Shen Xiao 11. Wanita itu masih berhayal mau jadi ibuku? Mimpi kali. Aku tahu kau tak pernah. Kamu bisa saja cuekin aku seperti dulu. Ngapain tiba-tiba berakting drama? Hubungan ibu anak yang mesra? Kalau bukan karena aku rindu dan rela minum semangkuk bubur itu. Siapa yang mau nasihakin kamu dan manggil ibu? Puber. Tebakanku benar, bubur ini memang ada masalah. Mau apa sebenarnya? Rupanya kamu tidak terlalu bodoh. Seharusnya tadi kamu minum dengan senang hati semangkuk bubur itu, setidaknya bisa menyisakan sedikit hayalan indah. Kamu taruh apa di bubur ini? Lagi berbuat jahat apa? Bicara begitu tidak ada artinya. Mungkin di hatimu cuma Shen Xiao 11, anak yang baik itu, yang benar-benar baik hati, ya? Bukan begitu. Jujur saja, di bubur itu aku taruh obat bius. Habis minum langsung tertidur. Aku tidak mau apa-apa. Itu hanya untuk melihatmu. Pengin kamu menderita sedikit. Kalau tidak minum, ya terpaksa aku cari masalah dengan Shen Xiao 11. Berdiri sana. Jangan cari Xiao 11. Kalau tidak mau aku cari masalah dengan Shen Xiao 11. Cepat ambil bubur ini dan minum. Baik. Aku minum. Urusan ini kamu kerjakan cukup baik. Nenek tua ini merepotkan sekali, main sandiwara. Sampai bulu kuduk merinding. Semangkuk bubur sampai sekarang baru diminum. Baru setelah aku bilang mau cari masalah dengan Shen Xiao 11. Langsung diminum, bahkan panggil ibu. Sungguh buang waktu sepanjang sore. Senang bisa membuatnya pingsan. Hugh Waspeda. Sekarang ikat dia, aku cari di kamarnya. Undangan pernikahan besok, biar bisa masuk. Caramel. Mau disimpan atau dibawa? Bawa dia buat apa? Tinggalkan saja di sini, biar hidup atau mati. Tidak usah pedulikan. Xiao 11, akhirnya kita akan menikah. Ya, tidak mudah. Untungnya, Tuhan masih memberkati kita. Pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang belum pernah kukatakan padamu. Aku ingin memberitahumu sebelum menikah. Apa itu? Sebenarnya, aku bukan satu-satunya putra keluarga Su. Ayah memberitahuku sebelum meninggal, seharusnya aku punya adik laki-laki. Tapi dia melakukan kesalahan dulu, tidak membawa adikku kembali. Dia berharap aku menemukan adikku, dan juga adikku yang akan mewarisi grup Su. Dia ingin mengatasi rasa bersalah dan penyesalan di hatinya. Baiklah, aku akan membantumu menemukan adikmu. Tenang saja, meskipun aku bukan lagi Presiden Direktur Grup Su, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Aku tentu saja tenang. Kamu punya tangan dan kaki, apalagi dengan kepala yang sangat cerdas ini, mana mungkin aku kelaparan? Kamu ini, bilang kepalaku besar. Sayang, aku sangat beruntung memilikimu. Bos Su, sudah lama tidak bertemu. Ini benar-benar orang yang bahagia terlihat bersemangat. Selamat atas pernikahanmu. Terima kasih. Hari ini adalah hari bahagia untukku dan istriku. Silakan, santai saja. Bos Su, saya mewakili grup Jiang untuk memberikan hadiah pernikahan. Wah,
Grup Jiang ini benar-benar dermawan. Mengirim ginseng liar berusia 500 tahun. Memang Bos Su punya pengaruh besar. Siapa bilang tidak? Ini benar-benar besar. Saya mewakili grup Hi untuk memberikan ucapan selamat atas pernikahan. Bos Su, Bos Hi sedang sibuk dengan bisnis di luar negeri. Jadi dia mengirim saya. Dia bilang, begitu dia kembali, pasti akan datang langsung untuk memberikan ucapan selamat. Kamu datang pasti membawa barang bagus. Kamu kan perwakilan keluarga Fu. Kalau sudah disebutkan, mari kita semua melihatnya. Ini adalah Heart of the Ocean dari lelang tahun lalu. Bos Su, Terima kasih atas hadiahnya. Silakan bersenang-senang. Silakan duduk. Huang Menjie, kenapa kamu datang? kenapa dia tidak bisa datang? Bukan hanya dia, tapi juga aku. Meskipun kalian datang, seharusnya di ruang resepsi. Kenapa datang ke ruang rias? Tentu saja untuk menculikmu. Kalau kamu tidak peduli dengan Ibu Sao Chunju, silakan panggil orang masuk. Kalian sudah berbuat apa pada ibuku? Huang Menjie, apakah kamu masih punya hati? Dia adalah ibumu sendiri. Apa yang sudah kalian lakukan padanya? Diam. Siapa yang mau mengakui nenek tua yang kotor dan bau itu sebagai ibu? Orang miskin seperti ini cocok denganmu. Xiao 11, kamu di sini? Pernikahan akan segera dimulai. Kamu sudah siap? Bagaimana ini? Jika ketahuan, semuanya akan sia-sia. Cekat APA, Shen Xiaoxi. Jika kamu ingin ibu angkatmu baik-baik saja, patuhi kami. Jangan banyak akal. Kamu tahu harus bilang apa. Jinyan, tenang saja, aku akan segera siap. Boleh aku masuk? Katanya, pengantin pria dan wanita sebaiknya tidak bertemu sebelum pernikahan. Lebih baik kamu jangan masuk, kita bertemu di acara pernikahan. Baik, kita nanti bertemu. Pernikahan ini, pasti kamu tidak bisa hadir. Sekarang ganti baju dan ikut kami, kalau tidak. Jangan harap bisa bertemu Zhao Chunju lagi. Mau kemana? Mau kemana bukan urusanmu. Hari ini adalah hari yang indah. Mari kita tanyakan pada pengantin pria yang tampan. Bos Su, apakah Anda gugup? Aku sedikit gugup. Semua orang dengarkan? Bos Su yang punya harta miliaran menikah. Ternyata juga gugup. Mari kita beri semangat, ya? Bosu, jangan malu-malu, tunjukkan ketamananmu pada pengantin wanita. Tunjukkan ketampananmu. Sebelum pengantin wanita keluar. Bos Su, apakah ada yang ingin kamu katakan? Pada pengantin wanita? Xiao 11. Aku mencintaimu. Bagus, mari kita sambut bintang utama hari ini. Tidak baik, tidak baik. Xiao 11 hilang. Ibu, apa katamu? Xiao 11 hilang? Aku baru saja ke kamar mandi, kembali ke ruang rias. Tidak melihatnya, tanya orang-orang sekitar. Tidak ada yang melihat Xiao 11. Pengantin wanita seharusnya. Jangan-jangan kabur dari pernikahan? Masa sih? Jinyan. Xiao 11 telah bersama kamu, saling mendukung sepanjang jalan. Dia sangat mencintaimu, kamu tahu itu, dia pasti tidak mungkin membatalkan pernikahan atau kabur dari pernikahan. Ibu. Aku yang paling tahu siapa Xiao 11. Tenang saja, dia pasti baik-baik saja. Aku akan segera menyuruh orang untuk mencari tahu. Siapa yang membawa Xiao 11 pergi? Bagaimana dengan Zhao Chunju? Pernikahan Xiao 11. Zhao Chunju pasti tidak akan absen. Apakah dia juga mengalami sesuatu? Maaf teman-teman, istri saya mungkin mengalami kecelakaan. Pernikahan terpaksa ditunda, setelah semuanya selesai. Kami akan mengundang kalian kembali untuk menghadiri pernikahan. Kami mengerti, Bos Su. Anda sebaiknya mencari istri Anda dulu. Cepat pergi. Ini di mana? Kenapa kamu membawa saya ke sini? Tadi kamu bilang akan membawa saya menemui ibu. Mana ibu? Ibu kamu tentu saja hanya kamu yang tahu. Mana mungkin saya tahu? Di mana ibumu? Huang Menjie, kamu tidak menepati janji. Apa yang kamu lakukan padanya? Jangan berteriak, sialan. Aku hanya memberinya sedikit bubur saja. Kalau kamu begitu khawatir, seharusnya kamu hidup bersamanya selamanya, mengumpulkan barang rongsokan. Tapi kamu malah meninggalkannya untuk mendekati Su Jinyan. Sekarang di sini, pura-pura penuh perasaan. Bubur, kamu benar-benar memasak untuk ibu. Bukankah kamu bilang, aku juga anak perempuan ibu? Kalau dia begitu ingin bermain drama ibu dan anak denganku, maka aku terpaksa memenuhi keinginannya. Ibu sangat senang makan bubur itu. Tidak. Bubur itu pasti ada masalah. Apa yang kamu masukkan ke dalam bubur itu? Apakah kamu tidak merasa bersalah melakukan ini? Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Kamu bisa menebaknya. Tenang saja, bubur itu hanya membuatnya tidur nyenyak. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Dia begitu baik padamu. Tapi sayangnya, aku mengikatnya.
Bahkan jika dia bangun sekarang, dia hanya bisa berbaring di sana. Menungguel. Dan kamu, seumur hidup tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tidakkah kamu takut dia akan mengalami sesuatu? Aku malah berharap orang tua itu cepat mati. Wanita tua miskin yang pungut sampah, buat apa balik dan mengakuiku? Mau mukul aku juga? Dasar bodoh banget. Sudah sampai titik ini. Masih mau jaga image tuan wanita kuat dan pantang menyerah. Sudah. Abaikan saja si tua itu. Bukannya kamu sudah temukan orang tua kandungmu? Putri sulung keluarga Shen. Aku ingatkan, main sentimen dengan orang jahat sepertiku. Tidak baik. Cukup bicara. Aku undang kamu ke sini bukan untuk baikan. Atau main drama saudari rukun. Ini undangan? Ini jelas penculikan. Aku akan laporkan kalian, Huang Mengji. Tidak hanya culik aku, juga kasih mama bubur. Pasti dapat balasan. Balasan? Apa aku takut dapat balasan? Ketemu kamu, Shen Xiaoxi, adalah balasan terbesar dari langit untukku. Bukan, ini ketidakadilan. Mengapa langit begitu memihakmu? Sadarlah, kalau bukan salahmu, mana bisa jadi seperti ini? Aku yang salah? Coba katakan. Apa aku mau sejak lahir tidak punya ibu? Aku tidak salah. Kamu, semuanya salah kamu yang ambil milikku. Aku dapat semua ini dengan usahaku sendiri. Sama sekali tidak ambil milikmu. Walaupun sejak lahir tidak punya ibu, tapi sepengetahuanku, kamu masih punya ayah angkat, jelas ada yang sayang kamu. Perempuan, dasar perempuan. Kamu tahu apa? Aku tidak tahu dulu kamu alami apa. Tapi bagaimanapun, harusnya lepaskan masa lalu. Dan hiduplah dengan baik, bukan? Shen Xiaoxi. Jangan kira karena hidupmu bahagia, lalu anggap semua orang sama sepertimu hidup di surga. Lihat, orang yang besar di sarang kemarahan. Bisa keluarkan kata-kata seperti itu. Apa kamu merasa keadaanmu sekarang sangat menyedihkan? Ayah angkat? Dia ayah angkat apa? Selama ini, aku hidup seperti apa, kamu tahu. Tapi semua itu sudah lewat, bukan? Sekarang mama mau jaga kamu, aku juga mau maafkan kamu. Kita bertiga hidup baik-baik, tidak bagus? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya suka berdiri di atas moral yang tinggi untuk mengkritikku. Hanya untuk menunjukkan kebaikanmu yang palsu dan menjijikkan. Meskipun aku tidak tahu, tapi aku tahu kamu. Ibu, anak perempuan, saat itu aku benar-benar ingin menjadi saudara perempuan denganmu. Lagi pula ibu sangat baik padaku. Diam. Pria itu tidak pernah menganggapku sebagai anak perempuan. Kamu pernah lihat ayah mana di dunia ini yang dengan mudahnya mengatakan pada anak perempuannya kata-kata seperti pemboros uang. Di hatinya, aku hanyalah seorang pengasuh gratis. Bahkan tidak perlu makan kenyang. Hanya seperti anjing yang dia kendalikan. Bagaimana bisa seperti ini? Jika kamu merasa orang seperti itu bisa disebut ayah angkat, mengapa kamu tidak menjadi anak perempuannya? Tapi meskipun begitu, kamu kemudian juga tidak mau mengakui ibu. Padahal bisa memiliki, tapi kamu sendiri tidak menghargai. Dan melakukan hal yang sama dengan ayah angkatmu. Tidak memperlakukan ibumu dengan baik. Aku bilang, dia bukan ayah angkatku, dia tidak layak. Kamu ini perempuan. Terus-terusan bilang ayah angkat. Dan aku sudah bilang. Orang tua itu bau dan kotor, dia bukan ibuku. Kalau begitu kembalikan ibuku padaku, aku akan membawanya pergi dan merawatnya. Simpan saja sikap suci kamu. Diadopsi oleh orang seperti itu. Lebih baik aku mati saja lebih cepat. Maaf, aku tidak tahu kamu mengalami banyak hal buruk. Aku tidak sengaja menyebut ayah angkatmu itu. Tidak, pria itu. Tapi meskipun begitu, dia tidak bisa menjadi alasanmu untuk berbuat jahat. Shen Xiao 11, bukankah kamu bilang ingin menjadi saudara perempuan yang baik denganku? Kalau begitu rasakanlah penderitaan yang pernah kualami. Ini adalah tongkat yang dicelupkan air garam. Sejak kecil sudah menjadi makanan sehari-hariku. Huang Mengjie, hentikan. Kenapa kamu begitu kejam? Karena kamu sendiri menderita, lalu membenciku. Kenapa? Kenapa mengambil Su Jinyan? Padahal dia hampir percaya bahwa aku yang menyelamatkannya, tinggal selangkah lagi.
Aku akan lepas dari semua ini. Hidup sebagai orang teratas. Orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah aku. Kamu yang mengambil alih namaku, tidak tahu menyesal. Baiklah, ini tidak penting. Hari ini, aku akan membuatmu mati. Di bawah tongkat ini, membuatmu tidak akan pernah melihatnya lagi. Kenapa kamu tidak mati saja? Sudah cukup. Kamu sudah melampiaskan cukup, Nona Shen. Jika Su Jinyan tahu, kamu jatuh ke tanganku, dia pasti akan sangat senang. Kakak iparku yang baik. Kakak ipar. Kenapa kamu memanggilku seperti itu? Apakah kamu? Turkjat? Aku lebih terkejut. Ayah kandungku adalah ayah kandung Su Jinyan. Lalu kamu bersama Huang Mengjie. Karena aku benci Su Jinyan, aku juga benci ibu Su Jinyan. Sukyang si tua itu meninggalkan aku dan ibuku. Tapi bersama ibu Su Jinyan, melahirkan Su Jinyan, si brengsek itu. Aku akan segera meneleponnya, memintanya datang. Bersamamu. Kamu seharusnya mati bersama Su Jinyan. Kamu mengambil segalanya dariku dan Su Jinyan. Mengambil ayah Gui Cheng. Membuat keluarga mereka hancur. Kalian berdua adalah orang yang paling menjijikkan. Tidak seperti itu Gui Cheng. Jangan sakiti Jinyan, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Ibu, kamu di dalam? Buka pintu, ini Jinyan. Sepertinya tidak ada orang. Apakah Zhao Chunju juga diculik? Ada kemungkinan itu. Aku di sini. Ibu, kita harus menemukan Xiao 11. Menggerakkan semua orang, pasti menemukan Ibu Zhao. Dan Xiao 11. Tunggu sebentar, Ibu. Dengar, apakah itu suara Ibu Zhao? Ya, sepertinya sengaja dikunci di dalam. Tidak apa-apa, sebelumnya Xiao 11 membiku. Kunci sini, kita akan segera masuk. Ibu angkat. Zhao Chunju. Ada apa? Kok kamu bisa terkunci di sini? Kamu baik-baik saja? Aku gak apa-apa. Siosi mana? Kok Siosi nggak? Sama kalian? Chunju, kami kesini mau tanya. Siosi ada di sini nggak? Syuksiji. Siosi kenapa? Cepat kasih tahu aku. Dia hilang. Pasti Mangje. Sama Gui Cheng yang lakuin. Pasti ulah mereka. Cewekmu sekarang di tanganku. Mau dia selamat? Dalam setengah jam. Bawa perjanjian penggalian grup Su ke sini. Bangsat. Lo di mana sekarang? Wah itu gak bisa ku kasih tahu. Semuanya harus lo usahain sendiri. Halo, Dua brengsek tak berhati nurani. Kok berani-beraninya ngelakuin ini ke Siosi? sudah kusuruh tim investigasi. Pasti ketemu. Iya, mereka ngebius aku. Aku dengar mereka mau bawa Siosi. Keskibiko. Rumah lama Gui Cheng. Rumah lama. Rumah lamanya di mana? Cek kampung halaman Gui Cheng. Bikin draft perjanjian pengalihan grup. Bosu, sudah ketemu. Gu Yicheng dulu tinggal di desa budaya. Dia cuma punya ibu. Ada foto-foto juga aku kirim. Di desa budaya. Ayo berangkat sekarang. Sepeton. Wanita di foto ini kok mirip banget sama. Foto yang dipegang bapak sebelum meninggal? Jangan-jangan ini adik yang dimaksud bapak? Nebak dong, kapan kakak baikmu bakal dateng? Dia pasti sok lihat kondisimu begini. Kalian mau apa lagi? Udah segini masih nggak puas? Kenapa masih nggak mau lepasin aku? Minum ini. Nanti aku lepasin. Nggak mau. Kok tiba-tiba baik nawarin minum? Wanita, jangan manja. Ini minuman. Nanti pas Suyin yang datang, lihat kamu tidur bareng adik kesayangannya. Apakah dia masih mau menerimamu? Ini minuman, tunggu Sujin yang datang. Melihatmu dan adik baiknya berbaring bersama, coba tebak. Apakah dia masih mau? Kamu juga harus merasakan bagaimana rasanya dibuang. Gui Cheng, jangan seperti ini, aku mohon padamu.
Aku tidak melakukan hal yang salah padamu. Tidak ada. Kamu memang tidak melakukan hal yang salah padaku. Lalu mengapa kamu melakukan ini? Karena aku membencimu dan Su Jinyan. Apa hubungannya ini dengan kamu menculikku? Sejak aku menjadi pemimpin Shen, aku menguasai garis keturunan keluarga Shen. Memiliki kekuatan mereka. Aku tidak perlu lagi hidup dalam keadaan lapar dan kenyang. Kemudian aku bertemu denganmu. Aku ingin merawatmu seumur hidup. Sebagai pemimpin pengawal rahasia keluarga Shen, menjaga garis keturunan keluarga Shen memang tugasmu. Ternyata, kamu dan Su Jinyan adalah orang yang sama, selalu begitu tinggi hati. Sekarang aku akan merobek pakaianmu. Aku ingin melihat. Apakah kamu masih terlihat begitu tinggi hati? Dengan pakaian yang compang-camping. Ketika Su Jinyan tiba, ekspresinya pasti sangat menarik. Jangan, aku mohon padamu. Aku tidak memohon padamu lagi. Sekarang kamu memohon pada kami, sudah tidak ada gunanya. Yang baru saja kamu minum adalah minuman keras. Jika tidak mengambil tindakan dalam 1 jam, kamu akan merasa lebih baik mati daripada hidup. Pasti ada penawarnya, bukan? Aku mohon, berikan aku penawarnya. Aku sangat mencintai Jinyan. Apakah bersamaku membuatmu merasa terhina? Kita sama-sama anak dari ayah yang sama. Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Ini berbeda. Aku dan dia telah melalui begitu banyak hal bersama. Ternyata memang bakat alami untuk menjadi teh hijau. Su Jinyan adalah anak orang lain, seorang teh hijau. Seorang yang memecah belah keluarga orang lain. Kalian berdua memang sangat cocok. Tidak, ini bukan kebenaran. Aku tahu wasiat Paman Su, berikan aku penawarnya. Aku akan memberitahumu. Kamu tidak berhak menawar denganku, kebenaran apapun itu. Kamu bilang saja. Aku akan pertimbangkan untuk melepaskanmu. Jinyan pernah bilang padaku, kamu dan ibumu adalah penyesalan Paman Su. Mereka terus mencari kamu, selalu ingin menebus kesalahan. Jangan bercanda, Su Group ingin mencari seseorang. Sesulit itu? Sampai membuat aku dan ibuku terlantar begitu lama. Shen Xiao 11, kamu main apa? Kamu pikir aku dan Gui Cheng mudah ditipu? Percayalah padaku, aku tidak menipumu, Paman Su benar-benar selalu mencari kamu. Aku tidak akan menyakitimu, tapi aku juga tidak akan memberimu penawar. Kita tunggu saja di sini. Menunggu Su Jinyan datang menjemputmu. Jinyan, kamu harus datang. Aku sudah menemukan adikmu, kamu harus datang. Shen Shaoxi, kamu berpura-pura jadi wanita suci. Buat siapa? Apa yang dia katakan benar? Sudahlah, pasti dia menipuku. Ingin aku melepaskan dia dan Su Jinyan. Licik sekali. Gui Cheng, aku tahu kamu di dalam. Bukannya kamu yang memanggilku? Aku datang. Buka pintu, biarkan aku masuk. Ternyata suamimu yang baik itu datang cepat juga. Dia memang tidak ingin kamu mati. Tapi hari ini, kalian berdua akan bertemu Yan Wang bersama. Menjadi sepasang kekasih malang. Aku buka pintu. Xiao 11. Xiaoxi. Semuanya salahku, aku tidak menjagamu dengan baik. Kalau saja saat itu aku menyadari ada yang tidak beres, tidak meninggalkan ruang rias. Kamu tidak akan diculik ke sini dan menderita. Xiao 11, maafkan aku. Wah, Su Group bekerja sangat efisien. Bagaimana? Perjanjian transfer sudah dibawakan? Kamu tanda tangan. Aku akan biarkan kamu membawa Shen Xiao 11 pergi. Gui Cheng, kamu masih manusia? Dia adalah kakak iparmu, kamu tega memperlakukannya seperti ini. Kamu tahu, sejak kapan kamu tahu? Benar. Aku tahu semuanya, selama ini aku juga mencari kamu. Tapi tidak pernah menemukan, tidak menyangka. Kamu yang lebih dulu kembali dan menemukan kami, tapi kenapa kamu tidak kembali? Dan mengakui kami. Aku pulang. Pulang dengan rasa malu kepada arwah ibuku. Pulang dan berlutut di depan makam Sukyang, memanggilnya ayah. Aku tidak punya hati sebesar itu. Ayah baru memberitahuku sebelum meninggal bahwa aku punya adik laki-laki. Hanya saja dulu, saat itu tidak punya kemampuan. Setelah punya kemampuan, Tante Gu sudah meninggal. Kamu juga tidak tinggal di desa lagi. Tapi selama ini, dia terus mencari kamu dan Tante Gu. Aku tidak percaya kalau benar-benar mengerahkan semua upaya untuk mencariku. Bisa saja selama ini tidak ada kabar tentangku. Aku bicara serius, ini wasiatnya, di dalamnya dia berpesan. Kalau sudah menemukanmu, mau tidak mau, kembalilah ke keluarga. Serahkan grup Su untuk kamu warisi. Ini kompensasinya untukmu. Ini obat penawarnya.
Grup Su, aku terima. Tapi aku tidak mungkin memanggilnya ayah. Tidak apa-apa. Dia bilang dia tidak peduli dengan semua ini. Gui Cheng, can you now pain? Kamu ternyata mengkhianatiku. Xiao 11, maafkan ibu. Ibu tidak bisa menjaga Meng Jie dengan baik. Kalau kamu marah, marahlah pada ibu. Melakukan hal-hal bodoh. Kalau kamu benar-benar marah, marahlah pada ibu, oke? Ibu, cepat bangun. Berlutut seperti apa ini? Bangun, aku tidak perlu kamu berlutut untukku. Shen Xiao 11, selama ini, yang menyakitimu adalah aku, cepat suruh dia bangun. Ibu. Anak bodoh, kalian berdua adalah anak ibu, ibu tidak ingin melihat kalian saling membunuh lagi. Meng Jie, aku tahu selama ini. Kamu mengalami hal-hal buruk, makanya kamu seperti ini padaku. Demi ibu, aku mau memaafkanmu. Maafkan ibu, Xiao Xiao 11. Maaf, terima kasih sudah mau memaafkanku, nanti kamu mau melakukan apa pada aku tidak masalah.